20 in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan namaste. Sahabat Dialog Positif dimanapun berada, selamat datang di Dialog Positif episode 171 malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk episode 171 malam hari ini, karena episode 171 ini spesial seperti biasa. Setiap malam spesial gitu ya, tapi malam hari ini kita kedatangan guru yang selalu kita rindukan, yang selalu kita nantikan, Bapak Wayan Mustika. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang bahaya kemelekatan jiwa. So, mari kita khusyuk, mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik, kita buka hati kita, yang senantiasa apa yang hendak disampaikan oleh Pak Wayan itu akan membawa selangkah menuju kesadaran yang lebih baik. Anyway, terima kasih kepada semua subscriber YouTube-nya Dialog Positif. 1-2 hari yang lalu subscriber Dialog Positif 10.000, udah jadi 10.000 sekarang subscribernya ya. Jadi terima kasih, semoga senantiasa memberikan manfaat selalu dan mudah-mudahan selalu memberikan energi-energi positif untuk perbaikan lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada, semua yang selalu mendukung acara ini, donatur, siapapun semua yang selalu hadir. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita sama-sama membuat semuanya positif, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung sapa dulu guru kita, Bapak Wayan Mustika. Apa kabar, Pak Guru? Kabar baik, Kang Abu. Kabar baik, sehat Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima Selamat kasih Pak malam buat Wayan. selamat malam buat Malam. teman-teman yang bergabung malam ini. Juga yang ada di YouTube. Terima kasih sudah bergabung untuk belajar bersama, mendengar aliran pesan semesta buat kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan, waktunya, terima kasih kebersediaannya untuk kembali hadir ke Dialog Positif. So, malam hari ini kita akan berbicara bahaya kemelekatan jiwa. Silakan Bapak, apakah mau langsung ditampilkan gambar tadi Pak? Oh ya, boleh ditampilkan. Oke. Sebagai Jadi ilustrasi pembuka, ya. Oke, ini ilustrasi pembuka. Mari kita simak, ada gambar sederhana, tetapi nanti kita akan lihat apa maknanya gitu. Oke, di sini ada gajah sama ada gambar orang gitu ya, di atasnya banyak tanda tanya, terus gajahnya tuh diikat gitu. Nah, silakan Pak Wayan, ini pesan apa yang bisa kita ambil? Ya, ini cerita tentang ketika manusia mencoba mengendalikan gajah yang besar itu. Awalnya gajah itu kakinya diikat dengan rantai yang besar supaya gajah itu merasa bahwa dirinya terpenjara oleh rantai yang kokoh itu. Lama-lama setelah dia merasa kesakitan untuk bergerak kemana-mana karena kakinya dirantai, akhirnya rantai yang tadinya kokoh dan besar itu digantikan dengan tali yang sangat-sangat gampang seharusnya dia putuskan. Tetapi karena dia sudah berpikir dalam persepsinya bahwa dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan dia terikat oleh sebuah rantai yang luar biasa kuatnya, sehingga dia takut mencoba untuk melepaskan tali itu sendiri. Padahal tali itu sangat-sangat mudah dia putuskan dengan kekuatannya yang. Nah, sama cerita ini tentang diri kita, jiwa kita. Ya, boleh kita kembali ke keluar dari gambar ilustrasi itu, Kang Abu. Terima kasih Bapak. Ya, jadi ceritanya, ya, jiwa kita ini sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Karena dalam pemahaman yang lebih mendalam, jiwa kita ini adalah percikan dari Tuhan itu sendiri yang sedang menjiwai alam semesta kecil. Ya. Kalau Tuhan adalah jiwa bagi alam semesta raya, sementara jiwa kita adalah sesuatu yang memberi hidup kepada alam semesta kecil tubuh ini. Cuman kemudian jiwa kita yang luar biasa itu, seperti gajah yang besar itu, tiba-tiba merasa harus mengikuti keinginan-keinginan pikiran, mengikuti tubuhnya. Padahal sesungguhnya dialah yang berkuasa atas tubuh ini. Karena alam semesta kecil ini adalah miliknya. Ya, ketika alam semesta besar adalah milik Tuhan, maka tubuh ini adalah milik sang jiwa itu sendiri. Cuman kita membiarkan diri kita sebagai jiwa ini
seperti gajah yang dibelenggu oleh rantai kemelekatan terhadap tubuh ini. Kira-kira seperti itu jadinya. Lalu kita akhirnya tidak berdaya lagi sebagai jiwa dan tenggelam kemudian dalam segala perjalanan rasa suka duka yang dibawa oleh tubuh dan pikiran ini di kehidupan dunia ini. Itu kejadiannya. Sehingga ya banyaklah sekarang kita temukan tubuh yang menderita, batin yang menderita, pikiran yang dipenuhi kekecewaan, padahal jiwanya sendiri yang memberi hidup di dalam dirinya, yang ketika meninggalkan tubuh ini kita akan mati. Berarti jiwa selalu ada dalam diri kita sebagai sumber kebahagiaan, tetapi sayangnya kita dipenuhi segala dualitas rasa, ya, kekecewaan pikiran, batin yang menderita, tubuh yang menderita, karena kita lupa bahwa pemilik sejati tubuh ini yang bernama jiwa yang lahir dalam kehidupan ini dan berdiam dalam tubuh ini adalah sumber kebahagiaan, sumber cahaya terang, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, kemelekatan-kemelekatan kita terhadap apa yang dibawa efeknya oleh tubuh inilah yang membuat kita melupakan bahwa kita ini sesuatu yang luar biasa di dalam. Nah, sekarang saatnya kita untuk belajar menemukan siapa diri kita yang sejati di dalam ini. Tubuh ini sebenarnya banyak memberikan pengetahuan tentang betapa beratnya kemelekatan itu. Contoh ya. Bayangkan kalau mata kita terinfeksi mata kita, lalu kelopak mata kita melekat. Mungkin dulu waktu kecil-kecil pasti pernah merasakan itu. Matanya terinfeksi dan melekat oleh nanah yang mengering, lalu kita tidak bisa membuka mata lagi karena terinfeksi itu. Betapapun banyaknya keindahan yang dibawa oleh cahaya matahari di pagi dan siang hari, tidak akan ada gunanya ketika kedua kelopak mata kita melekat satu sama lain. Kita tidak akan bisa melihat keindahan itu. Nah, lalu misalnya di telinga kita, seandainya telinga kita, gendang telinga kita melekat oleh karena pernah mengalami infeksi di telinga tengah, lalu gendang telinga kita melekat dan tidak bisa bergetar lagi, seindah apapun nyanyian orang, seindah apapun suara burung-burung, tidak akan terdengar oleh telinga kita yang tidak mampu lagi bergetar oleh karena dia begitu melekat di antara tulang-tulang pendengaran dengan gendang telinga kita. Usus kita kalau melekat satu sama lain, maka kita tidak bisa, misalnya usus pasca infeksi, pasca usus buntu yang membelah, yang pecah misalnya, menimbulkan radang di rongga perut kita, lalu usus-usus kita menjadi melekat satu sama lain, nah itu sangat-sangat berbahaya dan bahkan perlu dioperasi lagi. Itu kemelekatan-kemelekatan pada tubuh. Bayangkan kalau kita berjalan mau kemana-mana tapi kaki kita melekat oleh aspal misalnya, kita tidak bisa berjalan kemana-mana. Atau bibir kita melekat satu sama lain, kita tidak akan bisa bicara apa-apa. Saluran napas kita melekat misalnya oleh karena lendir yang banyak, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, inilah bukti kemelekatan pada tubuh, dalam tubuh kita. Sebagai kitab suci tertua, tulisan Tuhan itu sendiri sudah memberi kita pesan bahwa kemelekatan pada tubuh kita akan menyebabkan penderitaan. Lalu kemelekatan ego kita pada sebuah reaksi-reaksi kebencian, dendam, kemarahan, kesedihan, itu tentu juga akan menciptakan penderitaan. Kemelekatan pikiran-pikiran kita kepada satu pengetahuan dan menutup diri terhadap pengetahuan lain, kufur atau kafir terhadap pengetahuan-pengetahuan lain yang barangkali jauh lebih bermanfaat atau lebih mencerdaskan atau memenuhi kebutuhan kita akan kekinian dalam pertumbuhan kematangan pikiran kita. Nah, itu juga akan menyisakan penderitaan. Makanya ada ajaran para guru suci di masa lalu supaya kita tidak mengubur diri, tidak kufur, tidak kafir terhadap hal-hal yang bisa mencerahkan diri kita. Kalau tidak salah itu artinya kata kufur dan kafir kubur. Nah, jadi artinya bahwa kita harus selalu membuka diri pada pengetahuan. Karena kenapa? Karena seperti halnya mulut yang ingin memenuhi dirinya dengan makanan, dia harus berani membuka diri.
pikiran yang ingin memenuhi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan baru harus berani membuka diri. Dan jiwa yang ingin memenuhi dirinya dengan kesadaran-kesadaran baru juga harus berani membuka diri terhadap datangnya pengetahuan-pengetahuan kesadaran yang mencerahkan. Kira-kira seperti itu pentingnya membuka diri dan menghindari kemelekatan. Ini baru kemelekatan yang perlu dihindari selama menjalani kehidupan duniawi. Belum lagi nanti kemelekatan jiwa yang harus dihindari ketika nanti tiba saatnya kita harus pulang meninggalkan tubuh ini. Roh-roh yang melekat kepada tubuh yang sudah ditinggalkannya cenderung menjadi roh-roh yang suka berdiam di alam manusia ini, alam nara ika, nara itu manusia, ika itu. Jadi roh yang harusnya sudah pergi ke alam cahaya, alam swarga, jadi berjalan ke alam cahaya, swarga atau sorga, cenderung lebih suka berdiam di alam manusia ini atau nara ika, sehingga dia tersiksa di alam naraika atau nareka ini atau neraka ini. Itulah pentingnya kita membebaskan jiwa kita dari segala kemelekatan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena begitu kita membiarkan diri kita melekat kepada setiap ruang dan waktu, maka kita kehilangan kebebasan kita seperti gajah yang hanya berputar-putar di dekat tonggak kayu yang merantainya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Sederhananya seperti itu. Ya. Wah, ini tadi Pak Wayan mengatakan tentang tubuh, jadi banyak menyadari ya, betul ya, ketika mata nggak bisa terbuka itu juga melekat, ketika tadi usus buntu dan seterusnya juga itu melekat, bahkan tubuh pun mengajarkan bahwa kemelekatan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita sadari, untuk kita hindari gitu kira-kira. Nah, terima kasih Pak Wayan, itu mind blowing sekali, sangat menyadarkan hal sederhana bahwa kitab suci tertua itu adalah tubuh kita sendiri, bahwa Tuhan yang langsung menulis pada tubuh kita. Yang jadi pertanyaan Pak Wayan berkaitan tentang opening kita dulu, the elephant rope ini, si gajah tadi yang keikat ini. Pertanyaannya Pak, ketika kita tidak sadar bahwa kita seperti gajah itu, apa yang akan membuat kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bebas gitu dalam tanda petik. Sebenarnya kita bisa, kalau misalnya di depan ada jurang, kita takut padahal ya memang jurangnya dalam, tetapi sebetulnya kita punya kemampuan untuk loncat ke jurang itu misalkan gitu Pak. Nah, gimana caranya kita bisa punya daya untuk melampaui keberanian kita untuk melakukan sesuatu yang lebih terbuka, untuk menyadari bahwa kita ini adalah bebas gitu Pak, dalam tanda petik. Silakan Pak. Ya, di Bali ada patung ya, kalau orang pernah melihat ke Bali ada patung Ganesha. Ganesha itu manusia yang berkepala gajah, itu bukan berhala. Itu sebuah pesan. Manusia itu artinya manas itu pikiran, jadi manusia adalah pikiran yang berkepala gajah. Gajah itu simbolik dari kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, kenapa gajah disebut kebijaksanaan? Karena gajah itu mampu memilah, ya, belalainya mampu mengambil dari debu yang paling kecil sampai pohon yang paling besar. Dan kemudian telinganya yang lebar itu mampu melihat dari kejauhan bahwa musim hujan akan datang apa tidak. Dan hidungnya yang belalainya yang panjang itu bisa mencium bahkan mendengar suara gemericik air jauh di bawah sungai-sungai kering yang terbenam di bawah gurun pasir. Sehingga kemudian gajah seringkali dianggap sebagai hewan besar yang pionir di gurun pasir. Sehingga dialah yang kemudian menggali dengan gadingnya yang besar itu, yang runcing itu, menggali sumur untuk kehidupan hewan-hewan lain. Dia menggali sumur karena dia mampu membaui dan mendengar suara gemericik air yang tersembunyi di bawah gurun pasir yang kering itu di musim kemarau. Nah, kemampuan meramalkan masa depan dari kejauhan kapan hujan akan datang, kemampuannya mendengar berkilo-kilometer, artinya begitu pekanya telinganya mendengar sesuatu yang memberi manfaat bagi kehidupan banyak hewan di alam sana, menjadikan gajah itu sebagai hewan yang bijaksana, hewan yang kuat, bijaksana. Nah, pikiran manusia yang memiliki sifat-sifat seperti gajah disimbolkan sebagai Ganesha. Nah, kepada itulah orang-orang Bali diajarkan berlindung, tapi bukan kepada patungnya, tetapi kepada pesan bahwa berlindunglah kamu kepada kekuatan dan kebijaksanaan pikiranmu ketika menghadapi kehidupan ini. Jangan sampai pikiranmu yang kuat dan bijaksana itu seperti gajah yang terbelenggu oleh rantai itu sendiri. Nah,
Jadi bagaimana cara kita melepaskan itu, sadari bahwa kita adalah jiwa yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Terkoneksilah ke dalam diri, terkoneksi. Jadi hubungi pikiran sadar, bawah sadar dan atas sadar kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu. Ya sayangnya pikiran sadar kita ini jarang atau bahkan malas menemui kecerdasan jiwa kita. Sehingga kadang-kadang terpaksa kecerdasan jiwa kita yang mengingatkan kita lewat mimpi. Atau kecerdasan tubuh kita yang merupakan kecerdasan bawah sadar kita mengingatkan kita lewat mimpi juga atau lewat perasaan-perasaan. Nah, ketika batin kita merasa tersakiti, ya, batin kita merasa tersakiti oleh apa yang kita tolak. Sesungguhnya jiwa kita sedang berpesan, jangan ditolak, jangan ditolak. Dia berpesan kepada pikiran dan ego, jangan ditolak. Karena begitu kamu menolak itu, aku tersakiti. Kan katanya, kenapa kamu tidak boleh menolak dualitas di kehidupan ini? Karena itu bagian dari diri semestaku yang tak terbatas, demikian kata jiwa. Sayangnya pikiran kita lebih suka hanya menerima apa yang dia sukai dan menolak apa yang tidak dia sukai. Sehingga muncullah rasa sakit oleh penolakan itu. Sementara jiwa ke sini untuk belajar menerima segala sesuatu sebagai bagian dari diri semestanya. Karena ketika kelak dia harus menyatu dengan Tuhan yang menciptakan segala dualitas kehidupan dalam kehidupan ini, maka jiwa itu harus belajar di alam semesta kecil yang dia tempati ini, belajar menerima segala dualitas yang dia lewati sepanjang perjalanan kehidupannya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi caranya adalah temukan kesejatian dari gajah dalam diri kita yang kuat dan bijaksana, dengan pikiran sadar kita yang tajam, itu adalah kekuatan, ya, yang bisa terkoneksi dengan kekuatan batin bawah sadar kita, atau terkoneksi dengan kecerdasan jiwa kita yang merupakan sumber kebijaksanaan. Nah itulah. Jadi manusia berkepala gajah, jadi kepala kita ini, pikiran kita ini harus terkoneksi dengan kekuatan gajah itu, yaitu ada di batin bawah sadar kita, atau yang disebut dengan daya ajaib metafisik. Kemudian terhubung dengan kebijaksanaannya, yaitu yang bersumber pada kecerdasan jiwa kita, yang sering disebut sebagai guru sejati. Tapi jangan kata berbicara dengan bahasa-bahasa jiwa kita. Bahkan mendengar bahasa tubuh kita saja, kita sering melawan. Tubuh minta istirahat, kita melawan. Tubuh minta ini, ya kita melawan, dan sebagainya. Demikian Kang Abu kira-kira. Oke, itu tadi ada kalimat yang menarik sekali Pak Wayan. Terima kasih tentang gajah, itu maknanya luar biasa ternyata gitu ya. Ganesha itu maknanya, saya bahkan kuliah di ITB gitu baru ngerti banget bahwa Ganesha itu ya maksudnya simbol dari ini semua yang intinya adalah kebijaksanaan gitu, dan itu sangat jadi memahami banget gitu. Nah, cuman tadi ada kalimat yang sangat perlu saya pribadi pengen elaborasi lebih dalam Pak Wayan, bahwa jiwa hadir untuk belajar menerima gitu. Artinya hidup ini semuanya, kita ini di dalam hidup ini poinnya adalah menerima apapun yang terjadi dalam hidup gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya Pak, udah jelas hidup untuk banyak menerima tetapi banyak penolakan di dalam hidup itu? Apa yang menyebabkan penolakan itu kira-kira Pak Wayan? Pengajaran dari orang tua kita, lingkungan kita. Anak-anak kecil mana pernah dia belajar menolak? Ya, anak kecil misalnya lahir dengan tubuh berkulit putih. Pernahkah dia menolak ketika dia bertemu anak kecil lain yang berkulit hitam? Tidak pernah. Dia tidak pernah menolak suku lain, bangsa lain. Dia tidak pernah menolak berbicara dengan apapun, dengan pohon, dengan tumbuhan. Dia bermain dengan mereka. Dia bermain dengan hewan-hewan dan sebagainya. Kehidupanlah yang kemudian mengajarinya untuk menolak ini, menolak itu, dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi. Kita belajar dari pikiran sadar kita yang sebagian besar tidak dituntun oleh kecerdasan jiwa. Sehingga akhirnya pikiran-pikiran yang baru terlahir bersama tubuh-tubuh anak-anak itu kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh pikiran-pikiran yang tidak belajar kepada jiwanya sendiri. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Jadi sekarang baru kita mencoba untuk sedikit demi sedikit belajar kepada jiwa kita untuk belajar menerima. Tentu saja yang sudah terbiasa menolak akan belajar
agak berat ketika Hmm. diharuskan belajar menerima, tentu saja. Ya. Oke. Berarti Pak Wayan, kalau kita berbicara knowledge, ilmu pengetahuan gitu, kita dari kecil mendapatkan knowledge pengetahuan. Apakah knowledge itu sendiri bisa jadi kemelekatan yang justru kita banyak menolak hidup, Pak? Apakah begitu? Saya baru dengar ini, baru dengar knowledge. Hah. Knowledge itu know, pahami bahwa knowledge, ya, edge kan itu kan seperti tepi ya, Iya. bahwa pahamilah bahwa tidak ada batas sebenarnya. Oke. Pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada batas dari knowledge itu sendiri, pengetahuan itu sendiri. Ya, know all, ya. Iya. Itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak terbatas gitu ya, kira-kira ya, Pak? Ya. Pahamilah bahwa Ah, pengetahuan itu tidak terbatas. Sehingga ketika kita membatasi ini, kita ya kapan kita bisa menjadikan pikiran yang penuh berkah ini sebagai alat pengumpul, ya. Pikiran kita ini kan hebatnya luar biasa. Berapa gigabyte, pentabyte. mhm. Wow, jadi begitu banyak, ya, begitu Oke. banyak. Cuman sayang kita membatasi, ya, Oke. membatasi diri kita sendiri. Nah, Ya, Pak, ini poinnya adalah apa yang paling berbahaya dalam kemelekatan jiwa ini, Pak? Kita masukkan tadi kita berbicara jiwa gitu ya. Tetapi karena malam ini kita berbicara tentang bahaya, apa yang sangat berbahaya di dalam kemelekatan ini, apa sih yang membuat jiwa itu jadi bahaya sekali gitu, Pak? ya. Perjalanan jiwa itu menuju kesadarannya, yang namanya perjalanan ya. Perjalanan jiwa menuju kesadarannya tentu akan membutuhkan proses demi proses, perpindahan demi perpindahan ruang dan waktu, dari kehidupan demi kehidupan. Jika dia melekat kepada satu kehidupan gara-gara ketidaktahuannya, maka dia menghambat episode-episode pembelajaran kehidupan berikutnya. Itu bahayanya. Sehingga dia tidak akan pernah menjadi jiwa-jiwa yang mencapai kematangan secara journey of soul-nya. Ya, jadi artinya begini, kalau orang melekat terus-menerus di level SD, kapan mau jadi mahasiswa? Apalagi kalau di SD saja dia masih tetap bertahan melekat untuk belajar di kelas 1. Nah, tidak akan pernah berhasil dia melewati proses berikut yang harus dia lalui itu. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Nah, karena ketika jiwa meninggalkan tubuh ini dan dia melekat kepada alam manusia ini atau alam naraika ini, disinilah dia akan berdiam dan tidak melanjutkan lagi perjalanannya sebagaimana yang seharusnya. Jadi sementara jiwa-jiwa yang matang, yang roh-roh tua itu sendiri, yang terlahir kembali dalam tubuh manusia yang baru, disitulah akan jelas sekali kita lihat roh-roh matang itu ketika datang ini pemahamannya jauh berbeda. Persis seperti orang-orang yang sudah berpengalaman menggunakan kendaraan. Persis seperti orang-orang yang sudah berpengalaman atau ahli menggunakan komputer. Tentu berbeda. Tapi kalau orang itu baru sekali belajar komputer, 1 hari, 2 hari, belum tentu dia canggih seperti itu. Nah, sama dengan itu jiwa. Jiwa yang baru belajar pada satu kehidupan tentu tidak akan bisa secanggih jiwa yang sudah pernah berkali-kali datang di kehidupan ini. Nah, contoh-contoh jiwa seperti itu adalah jiwa-jiwa para nabi, jiwa-jiwa para guru suci. Sehingga dia tidak lagi melekat kepada kepentingan-kepentingan ego. Karena begini, jiwa yang baru-baru pertama kali datang ke kehidupan ini dan baru belajar menggunakan mobil atau tubuh kendaraan ini, seringkali masih suka urusan kepuasan dan kebutuhan tubuhnya saja. Di kelahiran berikutnya berkali-kali itu kemudian setelah dia puas bagaimana menggunakan tubuh ini, baru dia belajar mengenali dan mengendalikan egonya. Berikutnya lagi baru dia belajar mengenali bagaimana menggunakan pikirannya. Berikutnya lagi baru dia belajar menggunakan perasaannya. Berikutnya lagi dia akan belajar menggunakan kesadarannya sebagai jiwa. Jadi orang-orang seperti yang datang malam ini di sini di ruangan ini atau yang menonton ini, yang tertarik untuk mempelajari hal-hal seperti ini, cenderung adalah jiwa-jiwa yang sudah matang, mendekati matang,
dan sudah memiliki ketertarikan luar biasa untuk melampaui kesadaran egonya, melampaui kesadaran pikirannya, mulai mendekat kepada kesadaran jiwanya. Kalau tidak demikian, tidak ada ketertarikan di sini. Karena hanya kupu-kupu dan lebah atau tawon yang berusaha mencari nektar-nektar untuk membangun kehidupan yang manis di dalam jiwanya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Berarti Pak, ini memang aliran semesta yang nggak bisa ditolak juga gitu ya Pak ya. Ketika jiwanya semakin dalam tanda petik dewasa, berubah tadi kesadarannya hanya kepuasan tubuh, dia masuk lagi, hidup lagi, dan kita sadar bahwa ya kita menyadari gitu, dan mungkin kita juga lebih dalam lagi berkontemplasi bahwa jiwa kita ini sudah berulang-ulang dalam tanda petik dari pernah hanya kepuasan tubuh, lalu ke ego, lalu ke pikiran, ke perasaan, dan ke kesadaran. Maka semesta akan mengalirkan jalan bahwa ketika orang yang jiwanya di dalam kesadaran, dia akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang jiwanya di dalam kesadaran. Apakah seperti itu, Pak Wayan? Persis. Nah, itu setelah dia masuk suka untuk belajar pada kesadaran jiwanya sendiri, suatu ketika nanti dia akan belajar tentang kesadaran jiwa yang lebih besar, yaitu kesadaran Tuhan itu sendiri. Itu tidak boleh. Sama seperti siklus air, ya, akan selalu tiba saatnya air itu menguap menjadi uap air, lalu berkembang menjadi awan yang putih, jadi awan yang hitam, kemudian tertiup angin, kemudian turun menjadi hujan atau embun dan sebagainya. Akan selalu demikian. Sehingga itulah keabadian dari siklus alam semesta, siklus kesadaran itu sendiri. Nah, cuman masalahnya kita mau lama atau mau baru atau mau cepat, itu pilihan masing-masing. Cuman yang memilih untuk lama melampaui perjalanan ini ya tentu saja. Misalnya begini, misalnya ada sebuah perjalanan, dia dilepas dari sebuah tempat untuk melakukan pengembaraan. Lalu dia mesti melewati 1 kilometer tanah bergurun, tanah kering. Di kilometer kedua akan ada tanah yang subur dan sebagainya. Apakah dia suka melekat kepada tanah gurun? Maka di situ dia akan merasakan deritanya panas, deritanya kekeringan, kehausan, kelaparan, dan sebagainya. Itu pilihan masing-masing, tidak ada yang salah. Cuman kalau memang ingin cepat-cepat untuk melewati kemarau itu, lewat gurun yang kering itu silahkan. Nah, jadi banyak manusia yang tidak ingin menderita menjalani kehidupan ini, tapi malah melekat kepada reaksi-reaksi egonya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai sumber kesadaran itu yang ada pada jiwa kita, sementara kita melekat kepada reaksi-reaksi ego kita sendiri. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, kecuali kita segera melewati ini. Jadi kalau kita misalnya hanya memandangi telur mentah, kapan kita bisa menikmati telur itu menjadi matang? Lakukan sesuatu, lakukan perjalanan. Lakukan perjalanan kesadaran sampai kita menemukan sumber kesadaran dan kebahagiaan dalam diri kita. Baru kita akan gampang untuk bahagia dalam segala keadaan. Karena apa? Kita tahu semua ini adalah bagian dari diri kita. Ya. Orang yang tidak pernah hidup di dunia di belahan dunia dengan 4 musim, tentu bisa menderita oleh dinginnya musim salju. Tapi kalau kita sudah biasa ada di sana, semuanya baik-baik saja. Sama dengan orang yang tinggal lama di Tibet, dia terbiasa pada ketinggian, tubuhnya sudah menyesuaikan dengan tipisnya udara. Tapi kalau kita tumben-tumbennya ke sana, mungkin itu akan membuat kita sesak dan bahkan mati oleh karena kekurangan oksigen. Nah, jadi artinya kalau orang sudah melekat dan menikmati sebuah tempat, sebuah ruang dan waktu, perjalanannya akan membuat dia lama mencapai itu. Kalau kita melekat kepada reaksi ego kita akan lama mencapai sumber kebahagiaan kita yang abadi di dalam. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Itu hanya pilihan. Baik, itu pilihan. Dan menarik gini Pak Wayan, ini mungkin ketika kita sedang mendengarkan Pak Wayan, kita sedang menikmati dialog ini mungkin kesadarannya bangkit Pak.
tapi dalam besok pagi gitu misalkan. Ini kesadaran ini entah kenapa kok bisa tiba-tiba hilang, ada orang yang nyebelin tiba-tiba hilang, buyar semuanya gitu Pak Wayan. Di dalam practical way-nya gitu ya. Ini misalnya udah 170 episode nih ikut ya, apalagi hostnya ya. Hostnya kan nggak mungkin absen nih Pak gitu ya kira-kira ya. Terus terus begitu nemu satu kondisi yang nah, kenapa sih kesadaran ini kok kalau misalnya ini ada batas gitu ya, begitu ada reaksi tuh tiba-tiba loncat ke sini gitu. Bahkan ini semua kadang-kadang juga nggak ingat gitu Pak. Nah, gimana caranya mempertahankan kesadaran-kesadaran ini dalam praktikal sehari-hari agar kita stay di kesadaran jiwa itu sendiri Pak? Silakan. Jangan stay lah, jangan stay. Oh, jangan stay justru ya? Oke. Kalau stay di kesadaran jiwa itu juga melekat kepada kesadaran jiwa. Oke, nah ini menarik nih. Gimana Pak Wayan? Banyak yang suka melekat kepada kesadaran jiwa. Jadi begini, bayangkan di sebuah tempat itu sedang ada take action film. Oke. Ada pemain, ada sutradara, ada penulis skenario di sana, ada pemeran dan segala macam lah, ada kameramen. Nah, ketika dia take action, ya artis, aktor dan aktris harus memainkan perannya sedemikian rupa. Mau menangis, mau tertawa, mau berkelahi, pura-pura dan sebagainya boleh. Kemudian sutradara mengamati skenario, penulis skenario mencocokkan dengan dialog-dialog dan sebagainya. Tapi kemudian ada momen mereka untuk sama-sama menonton sejenak permainan yang sedang mereka rekam itu. Lalu mempelajari kelemahan-kelemahan dari permainan perannya itu. Nah, tapi kalau mereka hanya menonton dan ketika dia harus berperan sebagai aktor atau aktris itu, dan mereka lupa bahwa mereka sebenarnya sedang memainkan peran, apa yang terjadi? Mereka tidak ekspresif. Ya, kelihatan nangisnya pura-pura, semuanya pura-pura, nggak seru jadinya. Nah, jadi ada saatnya kita bermain peran ini, kita jiwailah permainan peran. Nah, gitu, kita jiwai permainan peran kita. Lalu kita jiwai diri kita ketika kita menjadi penonton dan pengamat terhadap permainan peran kita sendiri. Kebayang maksudnya? Nah, jadi dalam satu hari itu, kita akan take action sebuah episode kehidupan di mana kita entah memainkan peran apa. Boleh mainkan peran sebaik-baiknya. Nanti setiap malam sebelum tidur, ya ambil posisi sebagai kesadaran sebagai seorang penonton yang menonton permainan peran kita sendiri. Lalu mengamati, merenungkan. Karena kalau tidak, nanti setelah seluruh episode permainan peran ini di kehidupan ini kita lewati, dan kita masih penuh penyesalan ketika kita nanti sudah berada di alam yang lain untuk menonton serial kehidupan yang sudah kita lewati selama puluhan tahun usia kita ini. Di situ kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena kita sudah keluar dari ruang-ruang permainan peran kita ini. Tapi kalau kita sudah di sini, oke, mainkan peran apapun itu, tapi malamnya segera kembali kepada kesadaran. Nah, kira-kira seperti itulah poinnya, tidak melekat kepada apapun. Ya, bayangkan kalau kita berada dalam kesadaran, jiwa, dan saya melekat misalnya pada kesadaran jiwa saya, maka dialog ini tidak akan terjadi, Kang Abu. Bagaimana mungkin saya berbicara, membagikan pengetahuan kepada jiwa-jiwa yang di dalamnya adalah juga sudah memiliki kesadaran. Oke, Pak, iya paham. Justru dengan tidak melekat atau justru dengan mengalirkan itu tadi Bapak menarik sekali kalimatnya yang jadi saya sadar banget bahwa disitulah serunya ketika orang memerankan dengan dia menangis seperti menangis betulan. Disitulah kita bisa menikmati filmnya karena kita benar-benar memerankan dengan tulus gitu ya Pak, kira-kira ya Pak ya? Ya, nanti sutradaranya nggak sutradara agungnya senang. Oke, you do yourself. Perannya sudah bagus, tapi jangan lupa, jangan melekat. Takutnya nanti begitu dia sudah melekat kepada setelah selesai, sudah cut, adegan nangisnya cut, dia masih nangis juga. Nangis terus ya. Oke. Iya Pak, betul. Jadi ternyata stay di level ya misalnya kan nggak mungkin juga seharian tuh damai, terus seharian tuh bahagia, terus karena justru ketika datangnya ada amarah, datang orang yang nyebelin apa dan lain-lain,
Oke Pak, itu saya akan ingat baik-baik bahwa begitu ada sesuatu yang menyebalkan, nah itu lagi si floor director lagi bilang action, itulah kira-kira ya Pak ya. Do it, si Coba perannya tuh bayang, gitu kan. Iya, coba bayangkan pesan tubuh kita, Kang. Coba bayangkan pesan tubuh kita. oke. Seandainya bibir kita ini melekat kepada sebuah rasa, Hmm, sekali dia makan cabai, lalu setelah cabainya sudah tidak ada lagi, rasa pedasnya terus kerasa dan dia melekat pada rasa itu. Bagus nggak? oke Pak, oke, semakin ngerti Pak. Yes, yes, yes. Ya. Oke, Setelah oke, setelah apa? Setelah makanannya berlalu, kemudian oke, rasa itu hanya sebentar masih tersisa di sini. Lalu kemudian pikiran menangkap, oh ternyata cabai ini rasanya pedas. Selesai sudah. oke, Dia sudah oke. dapat pengetahuannya, dia sudah dapat rasanya. Jadi rasa ini namanya pedas. Udah, besok tinggal memilih. Kalau tidak mau pedas, jangan makan cabai. Itu aja. Tidak mungkin lah rasa cabai yang kemarin atau 3 tahun lalu itu masih terasa sampai sekarang. Oke, oke. Tapi kalau sakit Yang hati ada beda itu adalah, cerita, Pak. Dalam tanda petik nah ya, itu kalau masalah. sakit hati gimana, Pak? Gimana tuh, Pak? Nah, sama, sama. Makanya kebanyakan kita tubuh sudah mengajarkan demikian, pikiran yang tidak mau belajar pada tubuh sebagai kitab suci tertuanya sendiri. Betul kan? Oke. Yes, yes, yes. Ya. Kita Hmm. tidak mau. Kita bingung, Tuhan, tuntunlah hambamu ke jalan yang benar. Sudah dituntun lewat tubuh nggak belajar. Apalagi dituntun lewat jiwa, nggak pernah mendengar suara hati nurani. Dengan sederhana, tubuh sudah menunjukkan, tapi pikiran tidak membaca dengan kecerdasannya. Nah, sekarang kita belajar membaca itu. Jadi buku Dunia Tanpa Suara juga sudah mengajarkan bagaimana kita belajar membaca pesan-pesan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah kitab suci yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri untuk menjadi peta-peta perjalanan kita. Nah, sudah diberikan dua mata dengan pesan kepada pikiran kita. Nanti belajar melihat segala sesuatu dari dua sisi. Tabayun, tabayun. Oke. Nah, Wah, dikasih dua telinga, belajar mendengar dari dua sisi. Ya, dikasih mulut, mulutnya bukan ke samping atas bawah, tetapi bibirnya bukan ke samping begini, nah, ngomongnya bukan begini, tapi gini. Artinya apa? hmm. Jika kamu bicara, belajarlah menggabungkan bawah sama atas, duniawi sama surgawi. Jadi Oke. alam bawah sama alam atas. Belajar setiap kata-kata itu menyatukan kepentingan duniawi, rohani, jasmani, rohani, kepentingan di sini dan di alam sana. Gitu. Kira-kira Oke. seperti itu. Wah, Banyak pesan-pesan. ini dalam dalam banget, Pak. Oke, Pak, ini semakin menyadari bahwa apa yang keluar dari mulut aja itu pengaruh semestanya luar biasa banget gitu ya, Pak ya. Nah, jadi gini Pak, saya agak cross sedikit nih. Kita bicara tentang soul. Ada statement soulmate gitu. Ada statement adalah soulmate. Kita akan selalu didatangkan soulmate terutama pasangan kita nanti misalnya orang tua kita, adik kita, siapapun yang dekat dengan kita itu adalah statementnya adalah satu soulmate. Nah, apakah orang-orang terdekat kita adalah guru yang terbaik untuk jiwa kita tetap bertumbuh, Pak? Apakah begitu? Gini, kalau orang mau masuk kesadaran yang lebih dalam gitu, kemanapun mengarah, disitulah guru. Oke. Kemanapun mengarah, disitulah guru. Ada guru yang mengajari kita kesabaran, orang-orangnya suka marah-marah. Ada guru yang mengajari kita pentingnya terang. Mereka datang membawa kegelapan dalam hidup kita. Hmm. Ada guru yang mengajari kita pentingnya kejujuran. Mereka datang menipu kita. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang datang dalam kehidupan kita dengan membawa hal-hal sebaliknya sedang mengingatkan kita. Kopi yang pahit mengingatkan kita pentingnya gula yang manis. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Jadi Oke. kalau orang menyadari itu, setiap peristiwa adalah guru. Jadi kalau peristiwa dianggap sebagai masalah, ya Hmm. peristiwa itu netral. Begitu peristiwa dianggap sebagai masalah, maka muncullah reaksi ego kita. Mau Hmm. fight melawan masalah itu, atau flight melarikan diri dari masalah. Tapi begitu pikiran kita menangkapnya sebagai pelajaran, maka di situ akan terlihat guru-guru sedang datang mengajari. Dan Oke. begitu jiwa membaca sebagai pesan dari setiap peristiwa itu, di situ dia menyadari Tuhan sedang bicara lewat pesan-pesan yang harus dia baca dengan kecerdasan dan kesadaran. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Sama Dan dengan hmm. ketika tadi kita ngomongin mulut Hmm. kita itu kata-katanya dijaga oleh gigi. Gigi ini keras.
Artinya apa? Pagarilah kata-katamu dengan tegas. Jangan sampai ya, jangan Oh, sampai oke, keluarnya oke, menyakiti. oke, Sudah oke. dipagari tapi ujung-ujungnya pagar makan tanaman. Lidah disakiti oleh gigi sehingga ujung-ujungnya lidah pun menyakiti keluar. Oke, oke. Wah, itu luar biasa ya ketika kita menyadari tubuh aja ini pesan-pesan yang dalam banget gitu ya tentang semua ini gitu. Nah, sekarang kembali ke statement bahwa kita belajar mengalirkan gitu. Kan tentu saja ada pelajaran atau ada step by step Pak Wayan. Kita kembali kepada practical way. Nah, apa sih yang harus kita selalu ingat atau yang kita harus selalu sadari ketika kita lagi ada di mode fight or flight untuk memindahkan kepada bahwa oke, ini adalah guru yang mau menumbuhkan atau yang mau mengasih pembelajaran terhadap jiwa gitu. Nah, karena di dalam kondisi nyatanya balik lagi Pak, di dalam realitasnya gitu, itu tipis split second gitu antara fight or flight dan menuju kepada ke pelajaran kenetralan itu split second. Apa yang single step atau langkah sederhana apa yang harus kita latih ulang-ulang, Pak? Ya, pertama, kalau kita mau belajar sebagai murid, sudah diajarkan sopan santun sebagai murid itu adalah duduk ketika guru datang. Betul nggak? Duduk ketika Hmm, guru datang. Jadi duduk. Ketika ada permasalahan itu, kalau kita ingin melihatnya sebagai guru, segera duduk. Nah, disinilah pentingnya belajar duduk. Belajar mendudukkan sebuah peristiwa apa adanya. Nah, oke. setelah belajar mendudukkan peristiwa apa adanya, lalu kita belajar bernapas. Jadi belajar bernapas, tarik napas, setelah kita duduk, tarik napas sejenak, supaya emosi kita menurun. Nah, ketika kita belajar mendudukkan masalah hanya pada tempatnya, kita akan belajar melihat secara objektif, bukan subjektif. Hmm, Karena pelajaran itu kan objek pelajaran, bukan siapa yang mengajar, tapi apa yang diajarkan. Sayangnya kadang-kadang kita itu lebih suka subjektif, melihat siapa yang mengajar. Kalau tidak cocok, ya sudah, bukan kita melihat apa yang diajarkannya. Nah, oke. jadi kita tidak objektif lagi karena kita tidak berhasil mendudukkan pelajaran pada tempatnya. Jadi ketika ada sesuatu datang, ya belajar duduk, duduk. Bahasa Bali, duduk itu artinya memungut. Ya, Hmm, duduk itu artinya memungut. Jadi setelah kita belajar duduk, mendudukkan tubuh, mendudukkan permasalahan, soalnya kenapa kita harus duduk? Karena ketika kita duduk, mau lari bisa enggak? nggak bisa. Mau melawan bisa enggak kalau kita duduk? Iya betul, nggak bisa juga ya. Jadi fight and flight akan diam ketika kita duduk. Hmm. Ya, kita sudah melekat pada duduk kita sementara, melekat sementara. Tapi begitu orang itu berdiri, itu sudah bahasa tubuh. Kalau orang berdiri, jangan kata berdiri, maju selang sedikit saja tubuhnya condong ke depan, itu tanda-tanda dia sudah bosan dengan pelajaran itu. Kemudian dia ingin pergi melawan, atau entah mau melawan atau melarikan diri. Tapi kalau duduknya tegak begini, tanda-tanda dia tubuhnya sedang diajak untuk mempelajari masalah itu. Itu baru belajar duduk saja. Ya, ketika Oh. belajar dudukkan begini, pesannya berbeda. Tubuh akan mengerti. Oke, berarti tidak ada perlawanan. Lari Hmm. tidak mungkin. Apalagi kalau duduknya sampai bersila. Bagaimana caranya Hmm. bersila? Nggak mungkin. Melawan sambil duduk juga nggak bisa. Sehingga belajar duduk bersila atau belajar duduk dengan cara yang tepat sehingga apapun situasinya kita tidak akan mungkin fight or flight. Jadi ketika kita tidak mungkin or flight berarti kita sedang berhadapan. Disitulah pikiran kita akan terangsang, terstimulasi untuk membaca itu sebagai pelajaran. Baru kita menggunakan pikiran. Tadinya kita menggunakan ego. Karena ada ingin fight or flight, begitu diam, otak reptil kita akan ini diam, kemudian muncullah otak mamalia kita, otak neokortek kita untuk melihat pelajaran-pelajaran apa di situ. Nah, begitu ketemu pelajarannya baru duduk. Duduknya apa? Duduk bahasa Bali. Pungut, Pungut. Ya. pungut. Apa yang bisa diambil, apa yang harus dibuang. Yang bisa diambil diambil, yang harus dibuang dibuang. Itu duduk. Hmm. Ya. Hmm. Setelah itu baru kita akan memiliki kedudukan. Ya. Kedudukan Hmm. apa? Kedudukan itu otoritas. Otoritas untuk bisa mengendalikan diri kita. Nah, baru kemudian jiwa kita memiliki tempat duduk. Maka tubuh ini akan menjadi tempat duduk bagi jiwa itu untuk menerima pesan-pesan dari guru agungnya, yaitu alam semesta yang dijiwai oleh
sang sumber pengetahuan yaitu Tuhan itu sendiri. Berat ya. Ini luar biasa sih, Pak. Ini. Oh, tapi kalau kelamaan duduk jadi berat betul, Pak. Ini udah berat. Oke, Pak. Itu keren banget antara duduk, mendudukan, kedudukan itu wah itu betul ya. Makanya mungkin kalau kita mau melihat sikap meditasi misalkan, kenapa perlu duduk tegak dengan bersila itu simbol dari bahwa kita memang menundukkan untuk ya udah menerima gitu, karena di dalam posisi duduk kita tidak bisa berlari, tidak bisa melawan, kita hanya bisa ya itu tadi, kita hanya bisa melihat dan menerima si objek itu sendiri gitu. Dan itu luar biasa Pak, filosofi duduk luar biasa. Saya jadi mengingat ada satu statement Nabi Muhammad yang mengatakan jika kamu sedang marah dalam keadaan berdiri maka duduklah gitu. Dan itu ternyata filosofisnya dalam sekali gitu. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Itu tentang duduk tuh luar. Oh iya, bahasa Balinya duduk tuh bahasa Balinya memungut, itu artinya gitu ya Pak ya. Pungut. Oke, jadi dia bisa Ambil. memungut yang mana sama yang mana gitu kira-kira. Ya. Oke, nah sekarang kan balik lagi nih Pak, kita ini lagi dalam pengolahan supaya si jiwa ini belajar gitu ya, bahwa ruh yang mendaging jadi manusia gitu. Nah, apa sih Pak bahaya kemelekatan jiwa ketika kita tidak sadari dalam kehidupan yang sekarang, for the next yang tadi Bapak sebut tentang naraika tadi, apakah akan kembali berputar di tempat yang sama dengan keadaan yang lebih burukkah, atau apa tuh yang akan terjadi dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini apa sih bahayanya for the next di kehidupan kita kalau kita tidak belajar hari ini gitu? Kira-kira gimana Pak Wayan? Jadi begini, setiap hari kita kan kalau di sekolah ada pelajaran-pelajaran yang akan terus bertambah. Kalau kita melekat pada ketidaktahuan akan setiap pelajaran yang seharusnya kita lewati, maka kita tidak akan bisa maju ke pelajaran berikutnya. Jadi kalau kita melekat kepada sebuah rasa, ya melekat, kita tidak akan bisa menikmati rasa yang lain. Oke. Sama, jiwa yang tidak bisa melewati pelajaran pengetahuan dan rasa yang ada saat ini, di kehidupan saat ini, maka dia akan kembali lagi untuk mengalami rasa yang sama. Hanya untuk memahami. Nah, samalah dengan kalau kita makan. Kalau kita sudah terbiasa makan nasi putih saja, lalu kita melekat dan tidak ingin makan yang lain, maka kita tidak akan pernah mencicipi rasa-rasa yang lain. Bahkan nasi goreng pun kita suka kan, nasi goreng ala ini, hanya untuk mencicipi semua rasa. Bayangkan kalau kita hanya melekat pada satu nasi goreng ala si A, kita tidak akan pernah mengalami bagaimana mencicipi rasa yang lain. Sementara semesta ini, kehidupan di semesta ini, diciptakan sebagai art and science. Ada art, yaitu yang memberikan kita cita rasa, art and science. Jadi ada seni, tarian, ada nyanyian, ada musik, itu semua art yang diciptakan untuk kita menikmati segala rasa yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Lalu begitu kita kupas art itu, ada sains di sana. Coba lihat setiap pemandangan yang kita lihat. Setiap pemandangan itu kalau kita kupas, itu ada sains di dalamnya. Contoh bunga saja. Bunga, yang bunga merah di pojok sini. Bunga. Itu art, itu bunganya indah, kata-katanya indah. Tapi begitu kita kupas, itu akan ketemu pengetahuan. Bagaimana bunga itu bisa berwarna merah? Siapa yang membuat atau mewarnai bunga itu sepanjang malam sampai pagi hari? Dan kenapa dia bisa berwarna merah? Dan kenapa ketika dia layu dia berwarna mulai pelan-pelan berwarna coklat dan sebagainya? Itu saja kalau dikupas sudah pengetahuan luar biasa kita dapatkan. Lalu kenapa rerumputan berwarna hijau? Itu banyak sekali pengetahuan. Nah, jadi art and science. Jadi kalau kita membenci art, kita tidak akan menemukan sains di dalamnya. Tubuh kita ini kan art, indah. Tubuh wanita indah, tubuh laki-laki indah di tempatnya masing-masing. Begitu kita kupas saja, sudah berapa sains kita temukan. Berapa ajaran pengetahuan spiritual yang kita temukan pada keindahan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melekat pada satu pelajaran-pelajaran dan tidak mau melewatinya, maka kita tidak akan menemukan perjalanan yang lebih cepat menuju kematangan jiwa kita. Apalagi kalau melekat kepada pelajaran-pelajaran ego saja, bagaimana mungkin jiwa akan menemukan pelajaran bagi dirinya sebagai jiwa. Nah, anggaplah begini,
Seorang murid SD bercita-cita menjadi dokter. Tapi kalau dia terus-menerus, ya, terus-menerus ada di level-level SD, kapan dia akan mencapai ilmu kedokterannya dan menjadi dokter? Perjalanan jiwa seseorang itu ingin terus-menerus untuk pulang kepada kesadarannya sebagai Tuhan. Dia ingin berada di sisi Tuhan, ada yang mengajarkan ingin bersatu dengan Tuhan. Bagaimana dia akan bisa bersatu dengan Tuhan atau berada di sisi Tuhan kalau dia tidak pernah mempelajari pelajaran-pelajaran tentang kesadaran Tuhan dan kesadarannya sebagai jiwa yang itu. Sementara dia masih melekat kepada pengetahuan egonya. Belum pengetahuan, baru reaksi-reaksi ego dalam kehidupan ini. Kira-kira itulah bahayanya. Bahayanya apa? Cita-citanya untuk menyatu dengan Tuhan, berada di sisi Tuhan akan sulit. Karena apa? Ternyata di sana itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Di balik susah juga ada kesenangan tentu. Iya. Ini menarik sekali, Pak. Jelek, ini apa, mind blowing ya, bukan hanya main aja sih, tapi saya rasa kita semua merasakan gitu ya, ada sesuatu di dalam yang nggak tahu tuh, teriak-teriak dalam tanda petik, oh ya gitulah, kira-kira ada sesuatu yang jadi semakin yakin, jadi semakin menyadari. Nah, ini ada menarik, Pak. Mungkin ini hanya satu percikan percikan komentar di YouTube. Ini menariknya begini, Pak. Ada komentarnya begini, simpel tapi ini menarik gitu. Mencoba mengalah tapi malah semakin menjadi-jadi gitu, Pak. Antara mengalah dan pasrah dan duduk tadi kalau dikaitkan gimana tuh? Kadang ketika saya pasrah justru malah orang misalkan yang jadi benci atau apa jadi semakin menjadi-jadi. Nah, ini gimana kaitannya, Pak Wayan? Itu mengalah apa putus asa? Oke. Nah, itu mungkin yang komentar di YouTube menarik, ini kalimatnya itu mengalah atau putus asa, gimana Pak? Ya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan, oke, aku ikhlas menerima apapun, tapi sebenarnya dia belum ikhlas, hanya mengikhlaskan. Itu kan kadang-kadang orang flight itu kan juga mengalah. Orang flight kan mengalah. Ya, dia pergi membawa kemarahannya karena dia tidak mampu melawan. Ya. Tapi ada orang yang mengalah. Nanti rasakan suatu ketika. Rasakan. Misalnya ya. Kang Abu Marlu tahu 2 kali 2 sama dengan 4. Iya. Tahu kan? Lalu tiba-tiba Kang Abu Marlu mengajak didebat oleh orang yang mengatakan, enggak, 2 kali 2 sama dengan 5. Dia terus-menerus berdebat. Lalu Kang Abu Marlu mengalah apa bagaimana? Ketika Abu Marlu memilih diam, itu mengalah apa di dalamnya ketawa? Nah, itu tergantung sih, Pak. Tergantung sikon, Pak. Ya. Jadi kita tahu bahwa dia tidak tahu. Iya. Kita tahu bahwa dia tidak tahu, kita hanya diam. Ya. Itu bukan mengalah. Karena apa? Orang mengalah itu kan masih ingin menang. Sementara orang yang dalam kesadaran, dia tidak pernah merasa mengalah. Karena apa? Karena dia juga tidak ingin merasa menang. Kebayang maksudnya? Kebayang, Pak. Kebayang. Karena ya seperti Tuhan dong mengalah. Tuhan mengalah. Sering mengalah sama kita. Misalnya apa? Begitu datang musim kemarau, kita minta hujan. Begitu datang musim hujan, kita minta kering karena ada hajatan. Ya Tuhan diam saja. Apakah Tuhan mengalah dengan diamnya? Tidak. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nah, jadi diamnya orang yang tahu beda dengan diamnya orang yang tidak tahu. Jadi orang yang mengalah itu sesungguhnya dia masih merasa ingin menang. Karena kalah dan menang hanya ada dalam pertempuran. Tapi orang yang memiliki kesadaran, dia tidak ingin mengalah ataupun tidak ingin memenangkan. Karena dia hanya ingin membiarkan orang itu berada, dia belum sini. Lalu misalnya begini. Kang Abu ingin memberikan saya makanan. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau makan. Karena saya masih kenyang. Lalu Kang Abu diam. Apakah itu mengalah? Apa sudah sadar bahwa, tidak mungkin menyuruh orang itu makan padahal dia tidak lapar. Nah, kira-kira kalau Kang Abu diam itu mengalah apa? Iya. Mengalah apa mengerti? Iya, karena tahu dia tidak lapar, saya diam karena saya mengerti gitu ya. Persis, karena dia tidak sedang membutuhkan. Jadi kalau orang sedang tidak membutuhkan pengetahuan, kita berikan pengetahuan, mau bagaimanapun caranya, mulut yang tertutup bagaimana memaksa menyuapi.
Sama dengan pikiran yang masih tertutup pada pembenarannya sendiri, bagaimana kita ingin memenangkan itu. Jadi diam, gitu. Diam bukan mengalah. Ya. Pasrah itu beda juga dengan menyerah. Pasrah itu adalah diam dan berserah. Bukan menyerah ya, berserah. Soalnya kalau menyerah itu putus asa. Kalau pasrah itu adalah sebuah tindakan ketika apa yang sudah kita lakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya kepada kuasa yang lebih besar. Itulah namanya pasrah. Pasrah, diam dan berserah. Karena sudah bukan tugas kita lagi. Sama dengan kita makan. Dengan lembut kita mengunyah, dengan gigi, dengan segala macam. Setelah dia masuk makanan ke lambung kita, nah di situ kita pasrah. Kita nggak tahu lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lambung kita suruh ngapain, kita nggak tahu lagi caranya. Udah bukan urusan kita lagi. Urusan kita adalah ketika kita masih dengan sadar bisa mengendalikan kunyahan di mulut kita dan sebagainya. Begitu dia masuk ke wilayah-wilayah yang di luar kemampuan kita, itulah bagian dari kecerdasan bawah sadar. Nah, seperti do the best and let nature do the rest. Nah, begitu nature do the rest, itulah kita pasrah. Pasrah untuk belajar berdiam dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa yang lebih hebat lagi. Seperti kita sudah membentangkan panah yang kita bidik sebaik-baiknya menuju target, lalu kita lepaskan, setelah itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mengejar panahnya agar panahnya bisa tepat sasaran juga nggak mungkin. Ya sudah biarkan. Ya, itulah kepasrahan yang mendalam. Seperti Islam itu kepasrahan yang mendalam. Nah, jadi belajar untuk mengenali apakah saya mengalah, apakah saya sudah diam karena mengerti. Kalau kita mengalah, berarti kita berharap ini adalah kemenangan yang tertunda. Suatu ketika akan saya balas, itu ciri-ciri orang yang mengalah. Dia akan mencari kesempatan untuk membalas kekalahannya untuk mencapai kemenangan. Sementara kalau orang sudah mengerti, dia diam untuk mengamati pelajaran apa yang datang. Begitu dia mendapatkan pemahamannya, itulah kemenangan sejati. Karena seorang pelajar kehidupan, kemenangannya adalah ketika dia mendapatkan pemahaman atas pelajaran itu. Dia mengalah, kekalahannya adalah ketika dia tidak menemukan pelajaran atau jawaban yang tersembunyi dalam pelajarannya. Ya, kekalahan seorang murid adalah ketika dia tidak paham pada pelajarannya. Beda kekalahan dengan mengalah. Mengalah adalah orang yang melarikan diri dari pelajaran itu. Kebayang ya, Kang Abu ya? Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Tapi saya sedikit mau curhat nih, Pak. Ini karena berbicara menang atau kalah gitu ya, saya mohon pandangan Pak Wayan gitu. Dalam 10 tahun terakhir ini hidup saya tuh penuh dengan kompetisi gitu, Pak. Jadi ikut ini pengen menang apa dan seterusnya gitu. Tetapi ada tarikan-tarikan yang karena berbicara menang kalah gitu, Pak. Dalam beberapa tahun belakangan ini saya tuh tidak pernah merasa menang. Dan juga sekaligus tidak pernah merasa kalah gitu. Karena saya tidak terlibat lagi dalam kompetisi-kompetisi itu gitu, Pak. Karena saya tidak menjadikan ini semua kompetisi harus lebih baik, harus lebih banyak followersnya, harus lebih apa. Itu secara natural tuh entah kenapa jadi merasakan seperti ini gitu, Pak. Dan yang menarik adalah ketika saya melepaskan diri dari berkompetisi gitu, dan saya selalu mengatakan less competition more collaboration gitu misalkan, dan saya jadi merasa bahwa saya nggak bisa ngerasa menang dan saya tidak bisa merasa kalah karena saya nggak pernah berkompetisi dalam apapun dalam hidup gitu intinya. Nah, dan mungkin itu ketika Bapak tadi berbicara bahwa kalimat mengalah itu saya baru sadar detik tadi bahwa iya ya, selama ini dengan kata mengalah yang selalu dikatakan bahwa udah kamu ngalah aja, ternyata dalam kalimat mengalah itu ada kata-kata bahwa ada keinginan-keinginan yang justru malah pengen menang gitu. Nah, gimana pandangan Pak Wayan tentang perjalanan ini menurut Bapak gimana, Pak? Hebat, makasih Kang Abu. Membuat saya harus menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya sampaikan. Dulu di masa kita sebagai sperma, kita berkompetisi dengan 200 juta sel sperma lain. Kita berkompetisi dengan 200 juta sel sperma lain untuk memenangkan sel telur yang dikirim pada ibu. Ya mungkin kita menjadi juara dari kompetisi melawan 200 juta sel sperma. Ingat ya, 200 juta, rata-rata 200 juta.
Dan kita menang, berarti kita adalah satu yang mengalahkan 200 juta. Tapi tetap saja kita adalah satu sperma, satu sel yang merebut satu sel telur. Satu sel mengalahkan 200 juta sel sperma lain. Oke. Dan begitu kita berhasil memenangkan sel telur itu, tahu enggak, Kang Abu, berapa kali kemudian kita berkembang dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Dan kita kemudian menjadi 100 triliun sel. Oke. Ketika kita berhenti. Ketika kita berhenti dan berkolaborasi dengan sel telur ibu, kita berkembang menjadi, ada yang bilang 50 triliun, ada yang bilang 100 triliun sel. Yang tadinya ketika kita berkompetisi, kita hanya berhasil mengalahkan 200 juta sel yang lain. Tapi kita tetap menjadi sel yang sendirian. Begitu kita berkolaborasi, kita menjadi 100 triliun sel yang sama DNA-nya. Kebayang? Ya. That's it what happened to you. That's it what happened to us. Oke, Pak. Kita akan terus berkembang ketika kita berhenti berkompetisi dan berkolaborasi dengan tubuh dan jiwa kita. Bayang. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, ini luar biasa ya, pasrah. Ini kalimat-kalimat hari-hari yang sederhana gitu ya, sederhana yang sering diucapkan, yang sering disampaikan mungkin, yang mungkin sering dinasihatkan gitu. Bahwa kadang-kadang menasihati itu tercover dengan kata-kata yang indah, tapi ada pemaksaan di situ. Sama seperti mengalah, ada keinginan untuk menang, dan itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa banget. Hatur nuhun Pak Wayan. Speechless, itu luar biasa, mind blowing, juga membuat yang di dalam lebih ya susah diceritain, Pak. Terima kasih banyak, luar biasa. Oke, kembali lagi ke kemelekatan jiwa ini, Pak. So sebelum kita ke Q&A, saya rasa malam hari ini banyak sekali yang mau berdiskusi, dan ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak. Sebelum nanti ada pertanyaan berikutnya, simple way, tips and tricks yang bisa kita lakukan as soon as possible untuk kita tidak melekat, Pak, gitu. Gimana tips and tricksnya? Silakan. Maaf Kang, Bu, diulang. Oke. Simple tips and tricks supaya kita tidak masuk ke zona danger, bahaya kemelekatan jiwa ini yang perlu kita amati, perlu kita waspadai, perlu kita sadari. Practical simple way untuk yaitu tadi kita selamat dari ini gitu kira-kira, Pak. Silakan. Ya. Tubuh kita ini adalah 60% air, 60-70%, bahkan 80% air. Otak kita yang dipenuhi oleh pemikiran ini juga dibentuk 70% oleh air. Dan sifat-sifat jiwa kita juga mengalir. Jadi supaya tidak melekat, belajar untuk mengalir. Mengalir bersama setiap pelajaran. Jika ada pelajaran yang tidak kita pahami, diskusikan, tanyakan, sehingga kita bisa melewati pelajaran itu untuk mengalir ke pelajaran berikutnya. Jadi selama kita masih membiarkan diri kita terguncang kepada sebuah rasa, sebuah pelajaran di momen saat ini, segera sadari, inilah yang disebut dengan eling dan waspada. Waspada bahwa ada setiap pelajaran di balik setiap peristiwa. Eling bahwa setiap hal yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita adalah pelajaran-pelajaran yang dulu belum pernah kita lewati, belum pernah berhasil kita pahami. Sehingga segera mencari pemahaman terhadap pelajaran-pelajaran itu. Nah, ini tip and trick, eling dan waspada. Eling dan waspada. Sehingga kita tidak melekat. Ya, ciri-ciri ya. Ciri-ciri kita sedang melekat pada sesuatu adalah kita menderita. Kita melekat, kita menderita. Karena seperti kita melekat, apapun melekat, mata melekat, kita menderita. Ya seperti tangan kita kena lem lah, kalau kena lem kan melekat. Rasa sakit. Ya, karena kemelekatan membuat kita takut kehilangan. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi once ada rasa menderita, sadarilah bahwa di situ ada kemelekatan yang perlu kita sadari untuk membebaskan dan mengalirkan. Terima kasih, Pak. Banyak pertanyaan yang masih pengen saya sampaikan, tetapi kita teman-teman seperti biasa yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, boleh raise hand, boleh chat.
Silakan untuk berinteraksi dengan Pak Wayan. Ini malam hari ini seperti biasa ya, super mind blowing dan nggak tahu nih di dalamnya. Kalau bisa teriak-teriak lari-lari, ini teriak-teriak lari-lari Pak, ini luar biasa Pak. Ada yang wah pokoknya terima kasih Pak, ada sesuatu yang sangat bertumbuh di dalam. Oke, saya ke Bapak Ida Bagus Trisna Suwolagiri. Oh ini pertanyaannya cukup cukup detail gitu. Nah mungkin mohon direspon sebelum nanti kita ke raise hand sebentar lagi ya. Mohon maaf Guru Wayan Mustika, saya pernah mendengar kemelekatan itu dikatakan awal dari kemelaratan. Untuk melepas kemelekatan itu dikatakan ia perlu diledakkan katanya Pak. Zen adalah salah satu caranya samadhi atau meditasi. Dalam sejarahnya ajaran Zen ini berasal dari India, tumbuh di negeri Cina, berbunga di Jepang. Bagaimanakah menurut Guru Wayan Mustika terkait hal ini? Apa komentar dan atau apa pencerahan Pak Wayan terhadap pertanyaan Pak Ida Bagus Trisna ini? Silakan Pak Wayan. Ya, kembali ke cerita gajah tadi. Ketika gajahnya baik-baik saja dirantai, kemudian rantainya diganti pelan-pelan menjadi tali yang bahkan dengan mudah dia putuskan, dia tetap saja melekat karena dia menganggap itu adalah rantai yang kuat, padahal itu hanya tali. Tapi kapan dia akhirnya berhasil menyadari bahwa sesungguhnya itu hanyalah tali? Kapan itu dia meledak-ledak kemarahannya, ya, dan gajah itu ngamuk. Nah, di situ baru ketahuan bahwa ternyata dia bisa membebaskan dirinya dari belenggu itu yang tadinya dia kira adalah rantai yang kuat. Di situ dia meledak. Kebayang ya? Emosinya meledak. Nah, banyak orang kemudian melakukan ledakan-ledakan ini. Ledakan-ledakan itu dalam bentuk ada ledakan penderitaan yang membuat orang itu putus asa. Ya, makanya ada fase-fase yang disebut dalam ilmu psikologi itu. Ketika orang itu awal-awal dia biasanya mengalami 5 fase itu. Ketika peristiwa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dia denial, menyangkal bahwa itu sebuah peristiwa yang memang menjadi kenyataan. Ketika dia sadar bahwa itu adalah kenyataan, dia anger, marah-marah pada peristiwa itu. Kenapa ini terjadi padaku? Dan sebagainya. Lalu kemudian ketika dia sadar bahwa itu sesuatu yang harus dihadapi, dia mencoba bargaining. Masih mencoba untuk fight, bargaining. Akhirnya mencoba untuk menyelesaikan dan mengubah keadaan itu menjadi sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia mencapai yang keempat itu, flight, melarikan diri, mengasingkan diri sampai depresi. Nah, baru kemudian dia masuk fase terakhir kalau dia sukses dalam perenungan di fase depresi itu dia masuk ke fase acceptance, penerimaan. Nah, di fase penerimaan inilah sering muncul pencerahan. Nah, fase penerimaan itu. Berarti fase depresi itu adalah ledakan daripada semuanya. Ledakan itu kan membuat dia menjauh. Melarikan diri juga menjauh. Flight juga menjauh. Kalau fight dia mendekat, tapi mendekat untuk berbenturan. Flight itu kadang-kadang adalah berlari menjauh, tapi berlari menjauh untuk apa? Untuk bunuh diri atau untuk pergi merenung. Nah, ada fase-fase di masa lalu di mana orang-orang meledakkan dirinya sehingga dia menjauhkan dirinya seketika dari kemelekatan itu. Di Jepang ada orang-orang pengusaha besar, dia melepaskan dirinya sedemikian rupa dari harta kekayaan yang dia kumpulkan. Dia tinggalkan semua itu dengan tanpa memikirkan apa-apa lagi dan dia pergi belajar kepada guru-guru Zen, guru-guru ini kemudian di situ dia menjadi bebas dari kemelekatan itu. Di Bali ledakan-ledakan seperti itu diajarkan. Makanya ketika orang Bali itu membuat upacara kematian, dia membuat upacara kematiannya begitu mewah. Ya, untuk apa? Untuk meledakkan dirinya dari kemelekatan terhadap kemewahan itu. Dia bikin namanya bukur atau wadah. Jadi yang diusung rame-rame ke itu biayanya lumayan mahal. Ada keindahan di situ, ada uang, biaya dan sebagainya. Lalu dibakar sedemikian rupa. Nah, kemudian orang Bali mengadakan upacara yang besar juga latihan untuk tidak melekat kepada apapun. Uangnya kemudian mengalir sebagai perputaran ekonomi, kemudian itu sebagian menjadi hanya sisa-sisanya, sisa-sisa upacara menjadi sampah. Tapi dia tidak diajarkan untuk tidak melekat kepada bahwa itu adalah uang yang dia kumpulkan. Ya. Semua ledakan-ledakan ini belajar seperti itu. Di Tibet konon katanya ada orang dilatih untuk menggunakan
biji-biji warna-warni atau barangkali pasir warna-warni untuk menciptakan lukisan-lukisan mandala yang begitu indah. Yang bentuk-bentuk mandala. Setelah jadi keindahan itu langsung habis itu dia hancurkan lagi. Itu ledakan pembebasan dari kemelekatan. Nah, kematian itu sendiri adalah ledakan. Ledakan itu kan perpisahan yang cepat. Ledakan adalah perpisahan yang cepat. Nah, dan seperti itulah kira-kira ledakan itu. Ya. Jadi ada orang yang sulit melakukan pencerahan itu ketika dia ada keraguan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, kalau di ajaran-ajaran orang-orang dulu itu mereka berani meninggalkan harta duniawinya. Begitu tiba saatnya dia menua, dia tinggalkan itu dan pergi ke tengah hutan. Jadi dia nggak urus lagi urusan politik. Nah, kalau sekarang di zaman modern kan tidak. Banyak orang-orang tua justru urusannya urusan politik. Ya, akhirnya mati pun mati dengan stres politik. Dia belum sempat menikmati masa tuanya sebagai pengamat untuk melihat bahwa kehidupan ini hanyalah hutan dualitas. Dia ikut terjun ke dunia politik sebagai orang tua yang lupa bahwa sebentar lagi kita akan mati dan tanpa sempat menyerap pelajaran kehidupan kita. Karena bahkan di usia tua pun dia masih sibuk urusan politik. Iya. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak, itu ledakannya wah mantap. Itu saya baru paham sekali upacara-upacara di Bali itu impact-nya luar biasa ya, trickle down-nya ada, multiplier efeknya ada, untuk yang membuat ketidakkemelekatannya ada, dan itu menjadi satu nature, satu culture bahkan, dan satu kepercayaan yang dilakukan. Intinya adalah itu tadi, topik kita malam hari ini adalah bahaya kemelekatan itu datang dari culture-culture yang datang di dalam keseharian di masyarakat Bali, dan itu jujur saya baru paham malam hari ini. Terima kasih Pak Wayan, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari tadi Pak siapa ya, Pak Gede gitu, Pak Ida Bagus Trisna, mudah-mudahan menjawab. Oke, kalau begitu kita ke Mas Aryo nih. Silakan Mas Aryo. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Aman, Mas, silakan. Oke. Ya, tadi di awal berbicara tentang sikap anak-anak saat bermain. Kemudian saya ada pertanyaan, bagaimana cara mengajak mereka yang jiwanya masih terbelenggu? Apakah dengan secara ikhlas membuat hati mereka merasa lebih baik? Mungkin sesederhana anak kecil yang sedang bermain dan seluar biasa imajinasi yang mereka mainkan. Kembali tulus seperti anak-anak. Itu saja. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Silakan Pak Wayan. Ada beberapa keadaan bermain dengan mereka membuat mereka merasa sama dengan kita. Nah, disitulah kemudian kita masukkan pesan-pesan kesadaran dalam permainan itu. Sama seperti kita di sini kan sedang bermain-main. Kita ini kan ibarat anak-anak yang sedang bermain-main di peran-peran dualitas kehidupan ini. Tetapi Tuhan menyicipkan di dalam permainan itu adalah pelajaran-pelajaran bagi jiwa kita. Nah, sayangnya kita yang tidak memilih melihatnya sebagai pelajaran. Jadi Tuhan sebagai sesuatu yang dewasa, anggaplah dewasa, dewa, cahaya, Tuhan sebagai cahaya nurani, cahaya pengetahuan itu menemani kita sebenarnya, menemani kita yang masih suka bermain-main ini. Nah, beliau mengajak kita bermain-main di kehidupan ini dengan berbagai permainan peran ini, sambil menyelipkan pengetahuan-pengetahuan di dalam permainan ini. Cuman tetap beliau membebaskan dan memberi kita free will untuk memilih, membiarkan kita mau melekat kepada permainan peran ini atau melihat pelajarannya. Nah, kalau aktor-aktor hanya melekat kepada permainan peran tanpa mempelajari permainan-permainan peran itu, dia tidak akan pernah menjadi aktor yang berpengalaman dan ahli dalam permainan peran itu sendiri. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak itu? Sama seperti ini. Tugas kita adalah seperti Tuhan itu menemani, cuman kadang-kadang menyelipkan. Saya sering bermain begini. Misalnya, saya tidak mungkin membicarakan spiritualitas dengan orang-orang yang duduk-duduk di tempat ronda malam atau di Bali Bengong kalau di Bali. Lalu saya akan ikut bermain catur bersama mereka sambil mengajari di situ di dalam permainan itu. Misalnya, dalam permainan catur saya bilang, kita ini seperti pion-pion yang hanya bisa melangkah satu demi satu melewati hitam dan putih kehidupan.
Tapi perkara waktu, kalau kita sukses, kita akan bisa berubah menjadi apa saja. Mau menjadi menteri, mau menjadi gajah, menjadi benteng, menjadi kuda, jadi perwira apapun kita bisa. Walaupun Oke. kita hanya pion-pion yang harus berani tegar melangkah. Kalau kita berdua, mari kita saling melindungi sebagai pion-pion itu. Banyak pengetahuan. Misalnya, saya bilang, kita ini seperti pemain catur yang belum berpengalaman. Orang pemain catur belum berpengalaman itu biasanya di awal-awal pembukaan main caturnya sembarangan buka-bukanya. Begitu mau mati, baru banyak bengong dan merenung. Itu contoh pelajaran-pelajaran spiritual yang Iya bisa benar, Pak. kita obrolin di tempat-tempat Iya, iya. bermain seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu, Kang. Ada Oke. banyak. Jadi kita temani sambil kita mengajari mereka pesan-pesan yang ada di setiap permainan itu. Nah, Oh, saya itu. sering ngomong begini, misalnya saya Iya, iya. pergi ke pantai, kumpul-kumpul dengan para nelayan, dari situ saya cerita bahwa kehidupan ini seperti samudra. Ada banyak pengetahuan yang sering lompat-lompat seperti ikan lompat-lompat di lautan. Tapi kalau ingin mendapatkan ikan yang tersembunyi, kita boleh memancingnya dengan umpan pertanyaan. Atau kalau kita ingin tanpa bertanya, kita langsung aja terjun menyelam ke dalam samudra pengetahuan kehidupan ini. Nah, dari Hmm. situ contoh-contoh lain. Contoh-contoh, ada banyak sekali contoh yang bisa kita permainkan. Misalnya apa lagi? Bermain apa misalnya? Kita bermain mobil-mobilan dengan anak-anak. Kita bilang, nah, lihatlah mobil-mobil ini. Dia bisa berlari kencang karena dia memakai roda yang berbentuk bulat. Nah, nanti kapanpun kamu mau melaju dengan kencang menjalani kehidupan ini, temukan sebuah kebulatan. Entah kebulatan tekad, atau pemahaman yang bulat, atau apapun yang bulat. Kira-kira seperti itu. Pemahaman, kesadaran juga sama. Kalau kita masih berjalan dengan roda yang terkotak-kotak, kalau rodanya kotak bisa jalan, apa enggak? Oke. Ya, seperti itu. Pemahaman agama yang masih mengkotak-kotakkan dirinya tidak akan pernah membawa dengan cepat kepada kesadaran jiwa yang lebih matang. Karena terkotak-kotak. Hmm. Itu contoh. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Banyak. Wah, itu keren banget tentang catur tadi, Pak. Biarpun beyond urusan waktu udah nyampe ke ujung, itu bisa jadi apa aja gitu ya, Pak ya, kira-kira ya. Ya, Wah, Kang. keren. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan menjawab ya. Saya rasa ini jawabannya superb sekali ini. Oke, terima kasih Mas Heru dan tentu saja terima kasih Pak Wayan, respon yang mind blowing sekali dan mencerahkan luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari sahabat saya ya Pak, Mas Ulung namanya. Pak Wayan, punten mau tanya, kebetulan saya anak yang harus tinggal di rumah bapak saya yang sudah sangat sepuh dan kebetulan saya sering ke rumahnya gitu dan tahu gitu. Dan hanya bisa berbaring karena sakit dan secara perlahan saya menjadi saksi menurunnya kondisi bapak secara alami. Alhamdulillah saya sudah ikhlas menjalani peran untuk melayani bapak, tetapi kondisi bapak yang sakit itu ternyata mengeluarkan gelombang energi negatif yang lumayan kuat ya katanya. Saya sudah lakukan meditasi rutin 2 kali sehari untuk atasi terpaan energi negatif tersebut, tapi tetap bisa oleng juga ternyata. Adakah Pak Wayan punya solusi tambahan agar saya bisa atasi terpaan energi negatif dari Bapak yang sedang sakit? Kira-kira begitu Pak Wayan, silakan. Kalau kita ngomongin kata negatif, kemudian kata negatif itu kita berikan simbol, maka dia simbol garis horizontal yang pendek, garis horizontal yang pendek. Oke. Supaya dia netral, kita butuh tambahan energi positif. Kalau kita bilang energi positif, positif kita simbolkan dari vertikal. Baru dia menjadi positif. Yang horizontal kita tambahkan vertikal. Nah, yang horizontal tadi seringkali ya terjadi karena kita membanding-bandingkan dengan kehidupan-kehidupan nyata, kehidupan nyata di sekitar kita yang horizontal ini. Ya macam-macam lah. Kadang kita menganggap di level ini ada begini, ada orang tidak suka, ada orang begini dan sebagainya itu negatif. Atau misalnya kita membanding-bandingkan dengan umur sekian dia kok masih begini dan sebagainya lah. Ya. Negatif juga kekurangan, tentang kata kurang. Negatif itu kan juga artinya kurang. Kita melihat kekurangan-kekurangan atau ketidakcukupan, pengetahuan dan sebagainya lah. Hal-hal yang berkenaan dengan kekurangan itu. Bagaimana caranya supaya kita menemukan dan menjadi netral? Belajar untuk menghubungkan itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang mengarah ke atas. Artinya apa?
yang vertikal. Ke atas itu artinya ke vertikal yang mengarah kepada spiritualitas. Kalau sudah demikian bahasanya, maka tak ada sesuatu yang negatif itu menjadi negatif. Ya, dia akan menjadi yang positif. Kenapa? Karena kita tidak menolak. Sama seperti kita mendapatkan pencerahan karena mampu menyatukan antara energi negatif di kabel listrik dengan energi positif di kabel yang positif. Baru dia akan menjadi cahaya yang mencerahkan. Nah, begitu kita menolak energi itu menjadi kekacauan. Jadinya begini, kita terus-menerus mencoba untuk menambah yang positif, dia akan mengikuti karena dibutuhkan keseimbangan. Ya. Jadi karena dia balancing, begitu di sini kita perkuat, ya, untuk menjadi 0 di tengah-tengah itu kan begitu. Kalau minus 10, kita butuh, kalau kita tambahkan sampai plus 20, maka minusnya akan menjadi 20 supaya seimbang. Dia akan terus demikian. Perkara mana duluan. Tapi begitu ini menerima, si negatif tidak akan bertambah banyak. Kalau ini menerima. Hukum di atom-atom material itu kan begitu. Jumlah atomnya membuat dia tetap seimbang. Sehingga di sana di dalamnya itu ada neutron yang bersifat netral. Dia mencoba untuk tidak menolak tapi menerima. Karena apa? Dalam hukum neutron, dalam hukum atom itu, neutron yang netral, yang suci, yang murni akan berpelukan dengan proton yang positif. Sementara yang negatif atau elektron hanya akan berputar-putar di luarnya. Jadi dalam situasi seperti itu biarkan saja. Biarkan saja negatif itu ada dan berputar-putar di sekitar kita. Karena memang dia menemani yang proton dan neutron yang ada itu. Itulah hukum material ini. Di dunia material ini. Akan selalu demikian. Jangan pernah menolak. Jadikan itu bahan untuk mencerahkan kita. Dan saran saya nanti, ada satu pesan untuk kemelekatan, membebaskan kemelekatan. Ya bukan, ini hanya sebuah pembekalan. Bekal yang pernah saya minta kepada sesuatu yang mungkin sulit saya sebutkan. Dulu saya pernah diminta untuk menyampaikan sebuah pesan. Begini, nak, ingatkan saudara-saudaramu para jiwa untuk pulang. Untuk tidak melekat kepada dunia ini ketika tiba saatnya nanti pulang. Nah, lalu saya meminta doa, saya meminta mantra yang bisa digunakan untuk itu. Yang menjadi password kepulangan jiwa supaya tidak melekat lagi kepada tubuh ini. Sehingga dia bisa pulang dengan penuh kerinduan. Bahasa sederhananya begini waktu itu. Bahasa sederhananya begini. Bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Balinya juga ada. Ini bahasa Indonesianya begini. Ayah, Ibu semesta, anakmu pulang. Sehingga nanti jiwa itu akan pulang dengan penuh kerinduan. Seperti murid-murid yang menelpon ibunya, menelpon bapaknya, dan berkata, ayah, ibu, anakmu pulang dari sekolah ini. Jadi kalau sudah mengatakan pulang dari sekolah kehidupan ini, berarti kita tanpa sadar kita sedang merindukan ya rumah sejati kita, tempat di mana Tuhan sebagai ayah ibu semesta kita. Ya. Walaupun ayah ibu hanya sebuah simbolik supaya kita merasakan kerinduan untuk pulang kembali kepada asal kita. Karena secara fisik tubuh kita berasal dari ayah ibu kita, maka jiwa kita berasal dari ayah ibu semestanya. Nah, itulah mantranya. Jadi kapanpun nanti kita yang berpulang nanti, ya, katakan di sebuah kesadaran pada sisa napas terakhir, katakan, ayah, ibu, anakmu pulang. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, itu luar biasa ya. Ayah ibu pulang, itu message yang dalam, Bang. Terima kasih, Pak. Anakmu pulang. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan mencerahkan tentunya ya. Banyak insight sekali dari statement tentang ayah ibu, itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Kita ke Mbak atau Ibu Eka, silakan. Eka Sri Wahyuni, silakan. Oke, terima kasih banyak nih Kang. Iya, silakan. Saya mohon diberi kesempatan untuk bertanya nih ya. Jadi gini, kalau ke
orang lain mungkin kita lebih mudah untuk tidak melekat ketika ada satu persoalan. Ya, itu juga bukan satu kemudahan bagi saya, tapi dari proses pembelajaran demi pembelajaran, akhirnya tidak melekat dengan persoalan dengan orang lain itu sudah lebih bisa di manage. Tapi akan berbeda ceritanya ketika saya sebagai seorang ibu, terus punya anak yang saat ini sedang sakit, gitu ya. Nah, bisa dia happy, senang-senang gitu, tiba-tiba dia kejang gitu. Nah, itu akan membuat hati saya teriris sekali gitu ya. Saya mencoba untuk sadar, mencoba untuk tenang, mencoba untuk hanya mengamati lintasan peristiwa. Tapi ketika jangka waktu dari dia mulai kejang sampai berakhir, bahkan sudah diberikan obat bisa beberapa jam gitu ya, itu belum juga reda. Kayaknya saya belum ikhlas gitu loh ketika kalau dia ini udah berapa jam tapi kok belum juga gitu, padahal awalnya mungkin ya saya ikhlas, saya pasrah gitu ya, tapi kok belum juga gitu. Nggak ada rasa tidak rela kalau dia pergi meninggalkan saya. Saya sadar itu bahwa wujud dari kemelekatan saya atas saya merasa bahwa dia anak saya, dia milik saya, dia nggak boleh pergi gitu kan ya. Tapi itu merupakan sedikit penderitaan buat saya gitu. Jadi saya mohon arahannya, bagaimana caranya untuk bisa lebih lebih lega gitu menerima kenyataan ini. Kalau tadi mungkin ke orang tua, temannya Kang Abu tadi ya ke orang tua, mungkin lebih ikhlas karena mungkin usianya sudah bisa diikhlaskan untuk pergi. Tapi ini anak saya masih umur 10 tahun, dan saya kayaknya belum bisa, masih ada rasa ketakutan kalau dia itu pergi meninggalkan saya gitu. Saya mohon arahannya Pak Wayan. Terima kasih banyak Kang Abu. Oke, terima kasih Bu Eka. Ini pertanyaannya luar biasa. Testimoni ya, ini bukan cerita, tetapi ini adalah pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Ibu Eka sudah berbagi. Terima kasih banyak. Pak Wayan, silakan, mohon direspon. Ya. Ya. Ketika kita melihat itu sebagai masalah, kita memang akan melekat, dan itu adalah kemelekatan yang paling sulit ketika itu adalah anak kita. Tapi kalau kita melihat pelajaran yang ada di sana, itu adalah pelajaran rasa yang mewakili apa yang dirasakan oleh ayah ibu semesta ketika melihat anaknya, ketika melihat kita tidak mampu melewati penderitaan-penderitaan kehidupan ini untuk segera berlalu, meneruskan pembelajaran kehidupan ini. Ketika anak kita seperti yang dialami oleh Ibu Eka, dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memandangi penderitaannya, tidak bisa melakukan apapun, sama seperti keadaan Tuhan yang tidak mampu melakukan apapun. Dalam kuasanya yang tak terbatas, dia tidak mampu melakukan apapun untuk membebaskan kita dari penderitaan ini. Sampai kita sendiri yang membebaskan diri kita dari penderitaan itu. Itu pelajaran rasa untuk mengerti rasa tentang ketuhanan. Pelajaran lain di dalam diri kita sendiri adalah seperti ini. Tubuh kita adalah ibu kita. Jiwa kita adalah bapak kita. Pikiran kita adalah kita sebagai anak-anak yang ada di dalam ini. Ketika pikiran kita menderita, tetapi ibu kita atau tubuh ini tidak mampu mengatasi penderitaan pikiran kita. Seperti apa yang ibu alami terhadap penderitaan anak ibu, seperti itulah yang dirasakan oleh tubuh kita terhadap penderitaan pikiran kita. Hanya ketika pikiran kita bisa membebaskan dan menyembuhkan dirinya sendiri dari penderitaan itu, baru ibu ini, tubuh ini akan lega dan bisa membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang diinginkan oleh sang pikiran ini. Tapi ketika pikiran ini melekat oleh penyakitnya, entah kejang-kejang oleh kemarahannya,
entah kejang-kejang oleh kesedihannya atau kejang-kejang oleh penderitaan lainnya, ya, oleh infeksi virus-virus akal budi itu, tubuh kita tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menjadi pengamat yang dipenuhi kesedihan seperti Ibu Eka mengalami kesedihan menyaksikan anak Ibu sendiri mengalami penderitaan itu. Nah, apa yang Ibu alami sebenarnya pesan yang dihadirkan semesta ini untuk kita semua, untuk kita semua. Maka bukan hal yang kebetulan ketika Ibu Eka hadir menyampaikan testimoni itu. Sebagai pesan kepada kita sebagai anak-anak yang pikirannya, ya, sebagai pikiran ini yang kejang-kejang oleh infeksi virus-virus akal budi yang membuat kita melekat pada penderitaan ini. Sehingga tubuh kita tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga Tuhan sebagai ibu dari alam semesta ini juga tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan secara kesehatan kepada anak ibu? Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang daya ajaib metafisik. Tentu kita akan mentargetkan bahwa anak ibu akan sembuh dan bebas dari kejang-kejang itu. Doa seorang ibu adalah doa yang penuh kekuatan. Kutukannya juga penuh kekuatan. Dan gunakan kekuatan itu untuk mewujudkan apa yang Bu Eka ingin wujudkan terjadi pada dan Ibu dan Bapak masih bisa dengar suara saya dengan jelas kah? Masih clear? Oh oke, terima kasih. Ini Pak Wayan sebentar lagi ada trouble sebentar ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu Pak Wayan sebentar, kita bersabar. Anyway, semangat Ibu Eka, kita semua saling support juga, kita saling memberikan doa dan semangat yang senantiasa cerita Ibu juga membangkitkan jiwa kita tentunya ya, dan semua sahabat dialog positif yang nonton di Zoom maupun yang nonton di YouTube, siapapun semuanya kita sama-sama mendoakan dan saling memberikan support untuk Ibu Eka dan kita semua tentunya, karena biasanya as a simple way kita mendapatkan semangat itu ada sedikit rasa lebih baik gitu intinya. Apalagi tadi Pak Wayan luar biasa ya, bagus banget memaparkan tentang tentang bagaimana proses pembelajaran, bagaimana proses kita bisa menerima, dan intinya Bu, Ibu nggak sendirian gitu ya, Ibu punya keluarga besar dialog positif yang selalu saling menyemangati gitu, jadi keep spirit Bu Eka itu ya kira-kira. Oke, kita masih nunggu Pak Wayan sebentar. Masih sudah masuk. Udah silakan Pak Wayan. Tiba-tiba tadi terputus sinyalnya. Iya. tapi mungkin ada sesuatu juga, sebuah pesan di situ, sebuah pesan. Ya, pesan bahwa saya tidak terhubung lagi di dalam karena ada sinyal yang terputus, saya tidak tahu. Tidak ada yang nelpon, tapi tiba-tiba terputus saja, barangkali sinyalnya terputus. Jadi kejang-kejang itu adalah sesuatu ketika ada aliran listrik yang terus-menerus terjadi mulai dari otak ke sel-sel sarafnya, sistem sarafnya. Coba sinyalnya diputus. Seperti saya tiba-tiba terputus tadi. Bagaimana sinyalnya terputus? Nanti malam sebelum tidur, Bu Eka. Ya, kalau tidak bisa tidur, ya duduk dengan hening. Gitu. Nah, gunakan waktu-waktu seperti orang sholat itu. Karena waktu-waktu di Islam orang sholat itu adalah waktu-waktu yang secara biologis otak kita terhubung dengan kecerdasan bawah sadar kita dan terhubung dengan energi-energi semesta kita. Lalu gunakan itu untuk mengatakan, mulai saat ini tubuh anakku akan bebas dari kejang-kejang. Lalu bayangkan dia duduk tidur dengan tenang. Lalu bayangkan apapun hal-hal yang tampak normal. Dia melakukan kegiatan dengan normal. Jadi bayangkan itu. Bayangkan itu terjadi seakan-akan itu sudah menjadi kenyataan. Nah, sinyal itulah yang dihubungkan dengan daripada menghubungkannya, anak saya kok terus-menerus kejang-kejang. Dia akan menjadi sebuah permintaan. Anakku terus kejang-kejang.
putuskan kata-kata itu, putuskan sinyal kata-kata itu dengan mengatakan, anakku mulai berhenti kejang-kejang. Anakku mulai saat ini berhenti kejang-kejang. Dia menjadi sehat dan normal kembali. Dan percaya tidak percaya, ya, jika sudah kehendak semesta, kekuatan doa seorang ibu adalah kekuatan yang mengagumkan. Karena satu sel sperma datang dari benih bapak, tapi sisanya datang dari dalam diri seorang ibu kepada anaknya. Dan itu akan tidak terhubung sampai kapanpun. Jadi gunakan kekuatan itu, Bu Eka. Gunakan. Ya, saktinya kalau di ajaran Hindu, ya, Brahma itu pencipta, saktinya adalah Saraswati. Wanita itu adalah saktinya. Jadi gunakan kekuatan rasa itu. Dan gunakan seluruh kekuatan cinta yang ada pada diri Ibu Eka. Oksitosin itu akan membangun oksitosin dalam diri. Percaya, energi cinta itu luar biasa. Percayalah. Lakukan itu dan semoga itu menjadi kekuatan untuk menyembuhkannya. Jadi semiracle. Dan ketika merasa kehidupan ini kok demikian, dengarkan lagu. Boleh lagu Michael Jackson. You are not alone. Bahwa kita tidak sendirian. Atau nyanyikan lagu Everybody Hurt. Bahwa setiap orang itu pernah menderita dengan segala caranya. Ya, cause everybody cry. Ada lagunya itu yang dinyanyikan oleh Rem. Nanti Kang Abu boleh di terakhir dicarikan lagu itu untuk menghibur kita semua bahwa kita pada dasarnya sama-sama pernah mengalami penderitaan, sama-sama pernah melewati suka duka ini. Tapi bagaimanapun juga kehidupan ini akan berlalu. Entah suka, entah duka juga akan berlalu. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah do the best. Lakukan dengan kekuatan pikiran kita, dengan kekuatan cinta kita, untuk menyembuhkan apa yang ingin kita sembuhkan. Selebihnya biar kuasa Tuhan, ya disitulah kita pasrah. Jangan diam dan menyerah. Tapi dilakukan sesuatu, lalu berserah. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Saya turut mendoakan dari sini. Semoga diberkahi. Semoga diberkahi juga Bu Eka. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Eka, kita kasih spirit untuk Ibu Eka. Betul, kata Pak Wayan, you are not alone Bu Eka. Jadi mudah-mudahan statement Satu lagi Pak Kang Wayan. Abu. Iya silakan Satu lagi, Pak Kang Wayan. Abu. Kemarin saya mengadakan retret penyembuhan. Nanti tolong Kang Abu minta nomor WA-nya Bu Eka. Atau berikan nomor WA saya ke Bu Eka. Nanti saya kirimkan meditasi kesembuhan yang bisa didengarkan atau perdengarkan kepada anaknya. Hadiah buat Bu Eka. Baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali. Sekali lagi Bu Eka, semangat, you are not alone. Oke, berikutnya kita ke Ibu Intan. Silakan Ibu Intan. Selamat malam, Bu Wayan. Alhamdulillah. Ya, untuk Bu Eka, ya mudah-mudahan Bu Eka bisa seperti saya. Waktu kecil anak-anak banyak yang begitu saya. Turunan, ya, step, kejang-kejang. Sekarang saya bisa melihat ke belakang sih, bahwa anak-anak itu sudah besar ya. Sudah dewasa. Tapi kan ternyata seorang ibu nggak bisa habis. Problemnya lain lagi. Jadi ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya masih banyak ya. Jadi kalau udah dengerin Bli Wayan ini rasanya kita jalannya nggak napak ya, Abu. Kita nggak jalannya di awang-awang gitu. Saya udah biasa kalau ketemu Bli Wayan pulang itu rasanya tenang begitu. Dan kita butuh nih Bli Wayan, saya mau menanyakan tentang situasi hiruk pikuk yang kita hadapi sekarang ini ya. Saya mau tahu bagaimana menyikapi gitu. Saya sudah bisa menyikapi tidak masuk kemarahan, kepada kesedihan, kepada ya itulah itu orang yang lagi ribut-ribut sekarang itu kan. Yang petamburan lah, yang di sana, yang di sini. Saya nggak mau masuk. Tapi sekiranya banyak orang, kan masih banyak tuh di WA saya yang 80 itu, kan semua orang tiap hari marah sekarang Bli Wayan. Saya sih nggak peduli, tapi seolah-olah saya jadi nggak peduli gitu kan. Padahal saya peduli banget gitu sama NKRI, sama semua.
Nah, bagaimana menyikapi untuk kita semua ya ini ya, pertempuran ini gitu. Apakah memang kita harus ikut campur to say what you think, what you feel, or you just keep quiet, or how? Saya selama ini ya saya juga nggak pernah ribut ya, nggak pernah ngeladenin lah orang yang begitu. Ya, yang bayangin aja lah guru-guru ya, bayangin Beliwayan, siapa-siapa semua kan jadi tenang lagi gitu kan ya. Self inquiry semuanya. Nah, tapi sebetulnya intinya gimana sih Beliwayan kita harus menyikapi ini semua? Terima kasih ya Bu. Oke, thank you Bu Intan. Itu saya rasa pertanyaan yang mewakili dari banyak Ya, pertanyaan siapapun yang sedang mengalami ini sekarang. Hatur benar nuhun Bu benar Intan. ya. Bu Intan yang jadi yang jadi utusan untuk mempertanyakan hal ini Insya kira-kira. Allah. Sedap. Hatur nuhun Bu Intan. Makasih. Silakan Pak Wayan. Suatu hari ada tetangga ribut. Suatu hari ada tetangga ribut. Sendirian dia ngoceh. Lalu tetangga yang tidak suka dia ribut ngomong langsung, kamu ngapain ngoceh dari pagi? Lalu berapa orang jadinya yang ribut? Jadi 2 orang. 2 orang. Tetangga sebelahnya gitu, kalian berdua ngapain ribut? Berapa orang yang ribut kemudian? Tambah lagi ya Pak ya, 3 gitu. Lalu yang mendengar, kalian menciptakan hiruk pikuk riuh-riuh. Dari bertambahlah keriuhan. Bertambah keriuhan. Hal-hal negatif itu menjadi viral kan karena kita yang memviralkan hal negatif. Sama seperti ajaran-ajaran buku The Secret. Kita mengatasi kegelapan dengan kegelapan. Lalu berharap terang. Bagaimana caranya? Kita berharap hal negatif hilang, lalu kita juga marah-marah. Kenapa hal negatif ini masih ada sambil marah-marah? Apakah mungkin hal negatif itu tidak mendapatkan teman-teman barunya? Karena begini, ego itu di dalam diri sesungguhnya. Ego-ego yang terluka di dalam diri, dia butuh teman. Maka dia berteriak-teriak keluar untuk mencari temannya. Dan ketika ego-ego yang ada di dalam diri orang lain itu terpancing, maka berteriak-teriaklah ego dalam diri itu. Dan akhirnya dia punya teman. Seperti kita tadi itu. Dia memanggil ego dalam diri kita untuk ikut berteriak. Ya. Yang terjadi adalah pertempuran ego-ego yang saling berteriak satu sama lain. Ya, kenapa tidak lakukan hal-hal seperti ini? Perbanyak share-share hal negatif yang positif. Perbanyak kita mengadakan ribuan channel dialog positif gitu misalnya. Kemudian hanya satu channel, siapa yang nge-like channel yang dipenuhi hal negatif? Kalau ternyata yang lagi di blow up pada hal yang positif. Nah, kebanyakan yang sekarang ini yang membuat hidup ini seakan-akan ramai oleh hal negatif kan karena kita banyak memviralkan hal-hal yang negatif. Karena sementara yang positif tidak banyak yang memviralkan. Itu contoh. Akhirnya seakan-akan dunia ini dipenuhi dengan demikian. Kenapa? Karena satu orang misalnya dalam rumah ada 10 orang. Kalau satu orang riuh dari pagi sampai malam, itu riuh enggak? Padahal hanya satu orang. Ya sudah, abaikan saja. Abaikan saja dalam arti apa? Selama yang 9 orang itu masih waras dan tidak teriak-teriak, itu saja sederhana. Sudah seperti itu. Dan dalam kehidupan sosial ini hiruk pikuk ya memang ada. Di tempat-tempat di mana kita terasing dalam kesendirian tanpa kehidupan sosial, kadang-kadang kita akan merindukan hiruk pikuk itu seperti itu. Sama seperti sekarang ketika COVID ini menciptakan kesepian di jalanan, tidak ada lagi kemacetan, orang rindu pada kemacetan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi biarkan saja. Yang penting adalah bagaimana kita menyerap pelajarannya. Pada yang negatif ada pelajaran, pada yang positif ada pelajaran juga. Oke. Pada yang negatif mengingatkan kepada kita. Misalnya begini. Misalnya ada burung beo. Burung beo yang bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Bernyanyi-nyanyi seperti manusia lah. Mungkin kita akan berpikir, sebenarnya burung beo itu harusnya suaranya seperti apa ya? Ya kalau dia tidak belajar bersuara seperti manusia, harusnya suaranya seperti apa? Maka pasti kita bingung. Kalau ada burung perkutut yang tidak berbicara sebagaimana seharusnya burung perkutut,
maka kita pasti bingung. Kalau ada kucing yang tidak seharusnya menggonggong, tapi menggonggong, kita pasti bingung. Nah, disitulah kita diajarkan bahwa setiap agama yang mengajarkan kebaikan, ketika yang muncul adalah ketidakbaikan, di situ kita diajarkan apa yang salah. Tentu bukan agama yang salah, cara menggunakannya yang salah. Nah, di situ kita menjadi bahan introspeksi diri. Jangan sampai aku menjadi orang yang sama, yang salah menggunakan ajaran agama yang penuh cinta kasih. Ya, seperti itu. Itu mereka hadir untuk mengingatkan kita. Apakah saya seperti mereka? Kalau tidak, maka jangan seperti mereka. Itu saja. Oke. Kalau benar, maka berarti kita ikut menjadi seperti itu, sama aja. Lalu apa yang kita lakukan? Biarkan yang punya peran-peran untuk melakukan itu. Ada petugas-petugas yang dijaga, yang menjaga, ya biarkan petugas yang penjaga yang seharusnya melakukan itu. Yang seharusnya melakukan itu. Nah, sama dengan kisah Mahabharata. Di kisah Mahabharata, yang bertempur adalah para ksatria. Para ksatria yang bertempur. Para pedagang, para petani tidak ikut bertempur dalam perang Mahabharata yang banyak sekali menelan korban itu. Yang bertempur, yang diizinkan bertempur hanya seorang ksatria. Bahkan Sri Kandi yang seorang ksatria pun tidak diizinkan karena dia bukan wanita, laki-laki. Maka dia mengganti kelaminnya menjadi laki-laki hanya supaya diizinkan bertempur. Nah, artinya apa? Yang tugasnya ksatria itulah yang seharusnya menjaga perannya. Bukan kita-kita ini yang tugasnya, yang lain-lain ini yang sibuk urusan itu sebenarnya. Kebayang maksudnya Mbak Indah? Saya rasa kebayang. Artinya apa? Kita sibuk karena para ksatria mungkin belum memainkan perannya. Tapi kapan ksatria sudah memainkan perannya untuk menjaga, sebagai penjaga, nah di situ kemudian kita akan bisa melakukan tugas kita di jalan kita masing-masing. On my way. Kira-kira seperti itu caranya. Dan bukan berarti kita tidak ikut melawan, misalkan kita tidak ikut dalam tanda petik maju untuk berbicara, bukan berarti kita tidak mencintai NKRI gitu ya Pak ya, kira-kira ya Pak Wayan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya seperti Kang Abu Marlo mengajak kita berdialog positif ini, itu kan membangun hal-hal apa? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dari 273 orang yang ikut seperti ini, kalau dia menceritakan hal yang sama, apa yang dia dapatkan di ruang ini kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, maka kepada sekian oranglah kita melindungi diri kita dari virus-virus akal budi yang membuat kita berbeda dari keharusannya. Kan kita sudah berjuang, setidak-tidaknya untuk tidak membawa kegelapan kepada keluarga kita. Setidak-tidaknya seperti itu. Itulah perjuangan kita. Sementara yang tugasnya ksatria tadi ya memang di situ tugasnya. Masing-masing sudah melakukan perannya. Kang Abu sudah melakukan peran dengan menyebarkan hal positif. Ya, seperti itu, Kang Abu. Oke, terima kasih. Dan nanti juga ada peran satria yang akan hadir gitu ya Pak ya. Kita hanya menyaksikan, dalam artian menyaksikan ini mengalirkan tadi seperti apa yang kita bahas panjang lebar di episode ini, dan ini luar biasa. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan yang malam hari ini seperti biasa ya, kehadiran guru kita Pak Wayan Mustika ini selalu membawa kesadaran yang gimana ya, susah untuk diceritain sih sebetulnya, tetapi yang bisa dikatakan ada rasa kesadaran yang maju satu langkah gitu kira-kira. Dan saya mohon maaf sekali kepada yang raise hand ini banyak, yang direct message juga banyak, yang di YouTube juga banyak, juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini belum bisa dibahas pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan 21.27 dan di Bali berarti 22.27 begitu. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan semesta yang akan dialirkan oleh Pak Wayan Mustika. Kepada Bapak Wayan silahkan. Silakan hening sejenak supaya kita bisa mendengarkan aliran pesan yang akan kita terima sebagai bekal perjalanan hidup kita melewati hari demi hari ke masa depan. Tarik nafas sejenak, rasakan penyatuan kita dengan Tuhan sebagai sang waktu yang masih mengizinkan kita bersamanya di kehidupan ini. Rasakan kita menyatu dengannya sebagai ibu yang hadir sebagai tubuh ini yang masih memberi ruang kepada kita
untuk menikmati kehidupan ini di dalam tubuh ini. Dan dengarkan baik-baik pesan yang hadir. Wahai para jiwa yang hadir di kehidupan ini, berdiam dalam tubuh manusia, untuk melewati perjalanan suka duka kehidupan ini. Kenalilah bahwa tubuhmu bukanlah penjara. Ia hanya kendaraan untuk kau gunakan melewati perjalanan kehidupan yang penuh suka duka ini. Melekat kepada tubuh ini bukanlah pilihan yang bijak. Mengabaikannya bukan pula pilihan yang pantas. Karena tubuh ini adalah berkah yang begitu sulit untuk kalian capai melewati kehidupan demi kehidupan. Menjadikan tubuh ini penjara bagi jiwamu juga hanya akan membuatmu merasa dipenuhi penderitaan, merasa terpenjara dan tertekan oleh hal-hal yang tidak lagi kamu bisa lakukan sebagai jiwa di dalamnya. Jadikanlah tubuh ini benar-benar sebagai kendaraan yang kau lewati untuk menempuh perjalanan yang penuh pembelajaran rasa, untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan dengan pikiran, agar kau mengerti bahwa segala ciptaan ini pernah kau ciptakan sebagai dirinya yang maha agung. Agar kau mengerti setiap rasa yang kau lewati di kehidupan ini. Lalu, tinggalkan kehidupan ini dalam kesadaran duniawinya, agar kau bisa memasuki kesadaranmu sebagai jiwa yang terbebas dari segala kesedihan, kemarahan, kebencian, dendam, dan segala penderitaan lainnya. Karena jiwamu sendiri adalah sumber dari kebahagiaan yang sedang berdiam dalam tubuh ini. Jiwamu sendiri adalah sumber dari segala dualitas di kehidupan ini. Menerima satu di antara dualitas ini dan menolak satu di antaranya tidak lain berarti sebagai jiwa kamu menolak bagian dari apa yang kamu ciptakan sendiri di kehidupan ini. Itulah benih penderitaan. Mari bebaskan dirimu, anak. Bebaskan dirimu dari kemelekatan selama melewati perjalanan kehidupan ini, agar aku bisa menunggumu jauh di masa depan untuk bersatu denganku, untuk menjadi pengamat di kehidupan ini, untuk kemudian menulis cerita-cerita kehidupan berikutnya, untuk dinikmati sebagai sandiwara kehidupan yang tak satu pun layak dilekati. Anakku, dengarkanlah pesan ini, agar kau mengerti bahwa semua suka duka yang ada di kehidupan ini bukanlah dirimu. Dirimu adalah benih kebahagiaan sejati yang sedang ada di sini. Untuk mengamati segala sukacita dan duka cita ini dengan penuh kebahagiaan yang tak terjelaskan. Semua akan berlalu. Sukacitamu akan berlalu. Duka citamu akan berlalu. Seperti semua orang-orang di kehidupan yang lama juga berlalu dari ingatanmu. Seperti engkau tak pernah ingat siapa dirimu di masa lalu, di kehidupan sebelum ini. Engkau pun akan lupa siapa dirimu di kehidupan saat ini. Semua akan terlupakan. Semua akan berlalu. Dan engkau akan ada bersamaku untuk menjadi pengamat dari setiap sandiwara kehidupan ini. Kini, anakku, kembalilah dalam kesadaranmu yang dipenuhi kebahagiaan abadi sebagai jiwa. Aku akan menunggumu. Dan aku akan terus menemanimu sebagai sang waktu, sebagai sang hidup dalam dirimu, untuk memainkan segala yang ada di kehidupan ini. Sampai ketemu, anakku. Sampai ketemu.
Terima kasih para jiwa semua. Baik, terima kasih Pak Wayan, luar biasa, terima kasih Pak Wayan. Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif dimanapun berada, mari kita bersyukur, sesyukur-syukurnya malam hari ini banyak pencerahan, banyak hal yang kita dapat tentunya, dan banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tapi poinnya adalah semua akan berlalu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wayan, jangan bosan-bosan untuk hadir ke Dialog Positif. Kami selalu senantiasa menunggu pencerahan-pencerahan Bapak. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Wayan. Dengan akhir pesan semesta yang dialirkan oleh Pak Wayan, berakhir juga episode 171 malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih semua.